Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2051. Sama-sama cocok. Pedang hijau itu setransparan kristal, segel kuno bersinar sedikit di atasnya, memiliki aura menakutkan yang bisa memotong langit dan bumi. Segera, perasaan peringatan yang kuat muncul di Ling Han. Dia merasa jika terkena pedang ini, lengannya akan putus jika mengenai lengannya, kakinya akan putus jika mengenai kakinya, dan jika mengenai lehernya, dia akan mati. Dia tidak berani mengambilnya secara langsung. Dengan ketukan berulang pada kakinya, dia menggunakan lightning flash dan dengan cepat mundur, seolah-olah dia sendiri adalah sambaran petir. Namun, sementara dia mundur dengan sangat cepat, pengejaran Ji Wuming juga tidak sedikit lambat. Pedang hijau menari dan melambai, menembakkan beberapa garis pedang Qi yang menakutkan. Sua, 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 bahkan dimensi itu sendiri terpotong-potong, melepaskan ratapan kesedihan, seolah-olah akan dihancurkan. Pedang ini terlalu luar biasa. Ini adalah pedang gairah yang terputus, kata Ji Wuming dengan tenang. Alat surgawi yang saya tempa ketika saya maju ke tingkat Raja Surgawi. Itu telah bertarung denganku selama bertahun-tahun, tetapi setelah aku maju ke tingkat Raja Surgawi surga ke-9, aku mengubur pedang gairah yang terputus. Untuk memotong fisikmu, aku dengan sengaja menggali pedang gairah terputus sekali lagi. Anda juga bisa merasa terhormat. Alat surgawi, realisasi muncul di Ling Han. Tidak heran dia secara naluriah merasa takut dan dia tidak bisa disentuh oleh pedang ini. Ternyata, ini adalah alat surgawi. Untungnya, Ji Wuming juga tidak dapat melepaskan kekuatan penuh pedang surgawi. Jika tidak, jika alat surgawi meledak dengan kekuatan, belum lagi fakta bahwa Ling Han hanyalah pembagi tingkat jiwa, bahkan jika dia adalah elit besar tingkat asal ascending, dia hanya akan terbunuh dengan satu serangan. Di tangan Ji Wuming, bahkan alat surgawi hanyalah senjata yang sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Itu tidak bisa dianggap sebagai alat surgawi asli. Tentu saja, jika dia bisa dengan mudah melepaskan kekuatannya tanpa syarat, Ling Han juga memiliki alat dari yang mulia surgawi sebelumnya. Jika menara tiga alam menunjukkan kekuatannya, bahkan Raja Surgawi mungkin harus meminta bantuan. Benar, betul sekali. Jika saya menunjukkan kekuatan saya, bahkan Raja Surgawi surga ke-9 tidak akan cocok, menara kecil menyatakan dengan bangga. Namun, kata-kata selanjutnya mengecewakan Ling Han. Namun, pertama, saya terluka parah dan belum pulih, dan kedua, saya tidak dapat ditemukan oleh beberapa monster tua. Jadi Anda harus bergantung pada diri sendiri sekarang. F***K adikmu, Ling Han menggelengkan kepalanya. Menara kecil benar-benar terlalu tidak bisa diandalkan. Dia mengelak terus-menerus, dan kadang-kadang akan meluncurkan serangan yang kuat dari jauh juga, memberikan tekanan pada Ji Wuming. Namun, kekuatan mereka saat ini sebenarnya sangat dekat, dan hanya pertempuran jarak dekat yang sebenarnya yang akan memiliki kekuatan. Oleh karena itu, rentetan pukulan Ling Han hanya berhasil sedikit menghalangi Ji Wuming, tetapi sama sekali tidak dapat mengubah situasi di mana dia dipukuli. Bagaimana dia akan menandingi pedang gairah terputus? Ling Han merenungkan pertanyaan itu secara internal. Gunakan pedang iblis surgawi untuk menangkis. Tidak mungkin, dia segera menggelengkan kepalanya. Pedang iblis surgawi saat ini hanya setara dengan alat surgawi Sudo bintang 4. Di depan pedang surgawi sejati, itu pasti akan patah dengan satu serangan. Bagaimana dia akan menangkis bentrokan besar kekuatan sumber? Ling Han masih menggelengkan kepalanya. Untuk menghadapi lawan yang paling kuat seperti Ji Wuming, dia harus menarik jarak antara mereka berdua cukup dekat, dan kemudian melepaskan gerakan yang kuat akan benar-benar menciptakan efek yang diharapkan. Jika tidak, itu hanya akan dapat menyebabkan cedera ringan. Kamu sangat luar biasa. Jika ini beberapa juta tahun yang lalu,
saya akan mengambil Anda sebagai murid saya, dan mengajar Anda dengan sungguh-sungguh menempatkan semua harapan saya pada Anda. Ji Wuming bergerak dengan pedang di tangan, jubah putihnya berkibar anggun, pembawaannya yang anggun menawan. Sayangnya, saya bukan lagi saya yang dulu. Ji Wuming membentuk tanda tangan, dan niat pedangnya segera tersapu seperti banjir, dengan pedang Qi seperti ombak, dengan liar mengiris ke arah Ling Han. Meskipun itu hanya pedang Qi, itu adalah serangan yang diluncurkan dari alat surgawi, jadi setiap goresan sangat menakutkan. Pu. Pedang Qi ini terlalu dekat satu sama lain, dan Ling Han tidak bisa menghindarinya sepenuhnya, tidak peduli apa yang dia lakukan. Segera, lengan, kaki, dan perut bagian bawahnya dipukul, sungai darah mengalir keluar. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Ini masih hasilnya ketika bahkan secara aktif menyalurkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dan sangat meningkatkan pertahanannya. Kalau tidak, pedang Qi ini akan mengirisnya berkeping-keping. Alat surgawi benar-benar alat surgawi. Bahkan jika itu masih tidak aktif, hanya sedikit aura yang menyapu keluar sangat menakutkan. Tidak heran seorang raja surgawi tinggi dan bahkan Ascending Origin Tie hanya bisa mengagumi mereka. Mereka benar-benar terlalu kuat. Dan sekarang, kamu bisa mati, Ji Wuming menyatakan mengancam. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia berencana untuk membunuh Ling Han, seorang super ajaib. Sua, pedang itu tersapu seperti gunung abadi yang menopang langit dan bumi, berencana untuk menghancurkan segalanya. Ling Han meraung marah, dan tiba-tiba mengacungkan tinju, yang dia luncurkan ke pedang gairah terputus. Mata Ji Wuming menyipit. Apakah bocah ini sudah gila? Dia benar-benar berencana menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan alat surgawi. Apakah dia pikir dia adalah raja surgawi? Retakan, pedang gairah terputus menghantam kepalan tangan Ling Han. Namun cahaya agung yang bisa menyebabkan kebutaan meledak. Satu demi satu, segel menyala, dari ukuran telapak tangan hingga ukuran yang bisa menyelimuti langit dan bumi, dan berdesir sejauh jutaan dan jutaan mil. Pedang telah diblokir. Apa? Bahkan Ji Wuming tampak terkejut. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Ling Han dapat berdiri dengan kuat melawan pedang gairah yang terputus hanya dengan tubuh fisiknya. Tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Mungkinkah dia tidak mempercayai matanya sendiri? Mata Ji Wuming terfokus pada cincin hitam yang dikenakan Ling Han di jari tengahnya. Itu polos dan tanpa hiasan, terlihat seperti logam biasa, tetapi bilah pedang nasu terputus telah diblokir karena tepat mendarat di cincin ini. Itu benar-benar berhasil memblokir ketajaman alat surgawi. Ini juga harus menjadi alat surgawi. Jika itu bukan alat surgawi, itu pastilah logam surgawi. Kalau tidak, itu pasti tidak akan bisa mencapai ini. Aku benar-benar meremehkanmu. Ji Wuming menarik pedangnya, matanya panas membara. Kamu adalah pria yang sangat beruntung. Jantung Ling Han juga berdetak kencang. Dia tahu bahwa cincin hitam itu luar biasa, dan bahkan pedang iblis surgawi tidak bisa menelannya. Itu sangat mungkin divine metal, tapi itu hanya deduksinya. Lebih jauh lagi, bahkan jika itu adalah divine metal, benda ini terlalu kecil. Apakah itu bisa melindungi bahkan seluruh tinjunya adalah sebuah misteri. Namun, dia tidak mau mengaku kalah, dan tidak mau ditekan oleh Ji Wuming. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk melakukan upaya yang berisiko. Hasilnya luar biasa. Kau cemburu? Ling Han melambaikan tinjunya, semangat juangnya membara. Pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai sekarang. Ji Wuming tersenyum kecil. Saya tidak perlu merasa cemburu. Selama aku membunuhmu, semua milikmu akan menjadi milikku. Membuat bualan kosong lagi, Ling Han menggelengkan kepalanya. Ji Wuming, sudah berapa kali kita bertukar pukulan sekarang? Dan berapa kali kau bilang kau akan membunuhku? Dan apa hasilnya? Bukankah aku masih hidup dan menendang di sini? Kali ini, akulah yang akan membunuhmu. Dengan raungan, Ling Han mengambil inisiatif untuk bergerak. Dia meluncurkan pukulan ganas, dan siu, garis-garis pedang Qi yang tak berujung melonjak keluar. Dia menggunakan 9 pedang penghancur surga. Kamu hanyalah pembagi jiwa tingkat. Ji Wuming berkata dengan jijik,
mengacungkan pedang di tangan kanannya dengan tarian cepat, sementara tangan kirinya mengirimkan serangan telapak tangan. Telapak tangannya telah menjadi kegelapan bertinta, seolah-olah telah memadatkan dimensi yang tak terhitung banyaknya, sehingga bahkan udara pun melipat dengan sendirinya. Boom! Dia mendorong telapak tangannya, dan kegelapan pekat ini menyebar, berubah menjadi kekuatan yang menakutkan. Ling Han merasa dadanya menjadi teredam, dan hampir mati lemas. Sungguh serangan yang menakutkan. Ji Wuming ini benar-benar terlalu kuat. Setiap gerakan kecil darinya bisa melepaskan teknik surgawi, dan itu adalah teknik surgawi tingkat tinggi pada saat itu. Dia telah menjadi Raja Surgawi Surga ke-9 sebelumnya, dan siapa yang tahu berapa banyak zaman yang telah dia capai pada tingkat kultivasi ini, jadi teknik surgawi yang dia pegang harus menakutkan jumlahnya. Ling Han menyalurkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dan beberapa segel dao besar muncul di sekelilingnya. Teriakan perangnya tidak berhenti saat dia melambaikan tinjunya dalam rentetan serangan yang terus-menerus. Peng, peng, peng. Saat kekuatan Ling Han meningkat dengan cepat, kecakapan pertempuran normal dari mereka berdua akhirnya mencapai keseimbangan. Tetapi Ji Wuming lebih unggul karena dia benar-benar menguasai terlalu banyak teknik surgawi, dan lebih mahir dan teliti dalam penggunaan peraturan. Demikian juga, dalam kecerobohan sekecil apapun, Ling Han mungkin bisa mempertahankan serangan yang menyakitkan. Datang, namun Ling Han mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan getaran sosoknya, jiwa yang terbagi 9 surga api dipanggil keluar. Jiwa yang terbagi 9 surga api juga melepaskan teriakan perang, dan menggunakan pedang iblis surgawi, ia bergabung dengan Ling Han, meluncurkan serangan gabungan terhadap Ji Wuming. Chapter 2052. Melukai Ji Wuming dengan parah. Ling Han belum pernah memanggil 9 jiwa api surgawi sebelumnya, karena pedang gairah terputus di tangan Ji Wuming benar-benar terlalu tajam, mampu memutuskan segalanya. Jadi, bahkan jika dia telah memanggil jiwa yang terbagi 9 surga api, itu tidak akan ada artinya. Tapi itu berbeda sekarang. Dia bisa menggunakan cincin hitam untuk memblokir pedang gairah yang terputus, dan jiwa yang terbagi 9 surga api kemudian akan dapat melepaskan kekuatan yang seharusnya dia miliki. Selanjutnya, tidak peduli apa, pedang iblis surgawi masih merupakan alat surgawi Sudo bintang 4, yang cukup untuk menimbulkan ancaman besar bahkan untuk tingkat jiwa surga. Bahkan jika kamu, Ji Wuming, adalah Raja Surgawi Surga ke-9 yang bereinkarnasi, coba saja pedang iblis surgawi menyerangmu sekali. Dijamin Anda akan menikmatinya. Kedua Ling Han bergabung dalam serangan mereka terhadap Ji Wuming. Tubuh utama terutama difokuskan pada pertahanan, memblokir sebagian besar serangan Ji Wuming. Cincin hitam itu benar-benar mampu menyamai ketajaman pedang gairah terputus, dan jiwa yang terbagi 9 surga api kemudian akan mengambil celah untuk menyerang dengan gila. Saat pembagi 9 jiwa menyerang, kekuatannya luar biasa kuat. Ini akhirnya menjadi sedikit menarik. Ji Wuming terpaksa mundur terus-menerus selama lebih dari 100 langkah, tetapi tidak sedikit pun kejutan yang bocor ke ekspresinya. Sebaliknya, selain dari sedikit kelesuan dalam ekspresinya, akhirnya ada sedikit keseriusan. Api, katanya lembut, dan pisau tajam yang terbuat dari api tiba-tiba muncul di tangan kirinya. Beberapa segel dao besar bisa terlihat berkedip-kedip dalam nyala api. Pedang kembarnya menebas terus-menerus, dan pedang gairah putus di tangan kanannya menghadap tubuh utama Ling Han. Sementara pedang menyala di tangan kirinya menargetkan jiwa yang terbagi 9 surga api. Pedang yang menyala memblokir pedang iblis surgawi. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Pedang api belaka yang telah terbentuk melalui peraturan dapat memblokir pedang iblis surgawi. Ini benar-benar tak terbayangkan. Masih banyak lagi yang tidak kamu ketahui. Ji Wuming tersenyum sedikit, pedang kembarnya menebas dengan cepat, memulai serangan balik yang sengit. Dia sangat agresif, dan menyalurkan teknik surgawi lainnya. Sebuah simbol muncul di dahinya, memancarkan aura yang mampu menekan keabadian. Tanpa memanggil jiwa yang terpecah,
dia benar-benar berhasil melawan kedua Ling Han dengan seri. Turun, Ji Wuming berseru pelan. Mulutnya mengeluarkan sepatah kata, dan meningkatkan kekuatan regulasinya sambil berubah menjadi segel besar yang menekan Ling Han. Weng, seolah-olah karakter ini berasal dari zaman primitif kuno, membawa serta perasaan usia yang tak ada habisnya. Ji Wuming saat ini seperti seorang kaisar besar yang tak terkalahkan, mampu menekan semua dengan lambaian tangannya. Persetan denganmu, Ling Han juga berteriak. Boom, kekuatan regulasi yang dia pegang meledak ke arah karakter turun itu. Di depan 9 angka kebenaranku, semuanya hanya kesombongan yang tidak berguna. Ji Wuming mendengus. Karakter turun telah meningkatkan peraturan Dao besar yang tidak dapat dijelaskan, dengan mudah menghancurkan segalanya sambil terus menekan Ling Han. Jiwa yang terbagi 9 surga api mengacungkan pedang iblis surgawi, menebas ke arah karakter turun. Kiang, serangan itu benar-benar menciptakan percikan api dari gesekan, seolah-olah itu bukan hanya segel di udara, melainkan sesuatu yang terbentuk dari logam surgawi. Kiang, kiang, kiang. Setelah berulang kali menebas beberapa kali, sebuah chip akhirnya dibuat pada karakter turun ini. Jiwa yang terbagi 9 surga api mengambil inisiatif untuk menyerang, dan selanjutnya datang Ling Han. Keduanya berteriak keras saat mereka menyerang Ji Wuming. Memaksa Ji Wuming meludahkan kata lain. Ling Han dan jiwa 9 surga api yang terbagi menggunakan gerakan yang sama, dan menggunakan pedang iblis surgawi untuk meretas penghalang, melanjutkan kemajuan mereka. Bertarung, Ji Wuming meludahkan kata ketiga, seringai melayang di sudut bibirnya. Ketika dia meludahkan semua 9 angka kebenaran, itu akan menciptakan perubahan kualitatif, dan berubah menjadi serangan yang sangat kuat. Sementara itu, dia sendiri akan mengumpulkan kekuatan untuk serangan yang tepat. Pedang gairah terputus telah mengunci leher Ling Han. Pada saat itu, 9 angka kebenaran juga akan membatasi cincin hitam itu, dan pedang gairah terputusnya akan dapat memenggal kepala Ling Han dengan sangat mudah. Seperti yang dikatakan Ling Han, Ji Wuming berulang kali tidak bisa membunuh Ling Han. Jadi, sekarang tujuan ini akan tercapai. Dia benar-benar merasakan sedikit antisipasi, seperti yang dia rasakan ketika dia pertama kali membunuh Raja Surgawi setelah menjadi Raja Surgawi sendiri. Darahnya yang telah lama berubah menjadi sedingin es mendidih sedikit, dan tanda Wan muncul di kedua matanya. Aura seorang kaisar agung semakin berat dan padat. Semua melambai, meluruskan, pada depan, ketika Ji Wuming meludahkan kata depan terakhir. Karakter yang telah dipecah sebelumnya kembali terbentuk dari tanah dan udara, dan bergabung dengan karakter depan, yang kemudian berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menekan ke bawah, menuju Ling Han. Penindasan ini terasa seperti seluruh dunia yang menekan Ling Han, dan langsung membuat Ling Han benar-benar tidak mampu bergerak. Lengannya tidak bisa bergerak, kakinya tidak bisa digerakkan, dan kepalanya tidak bisa digerakkan. Ji Wuming menyerang. Pedang gairah terputus dengan cepat menebas tenggorokan Ling Han. Jiwa yang terbagi 9 surga api mendekat, tetapi diblokir oleh pedangnya yang menyala. Sementara itu, pedang gairah terputus melanjutkan tebasannya tanpa sedikit pun keraguan. Ketika serangan ini akan mencapai targetnya, Ling Han menunjukkan sedikit senyuman. Tiba-tiba, hati Ji Wuming tersentak dan firasat muncul dalam dirinya. Namun, serangan itu sudah diluncurkan, dan bahkan dia tidak dapat mengambilnya kembali, dan hanya bisa bergerak mengikuti arus. Ledakan, gelombang kekuatan yang menakutkan meledak dari tubuh Ling Han, seolah-olah itu akan menghancurkan langit dan bumi. Jadi bagaimana jika 9 angka kebenaran dunia telah terwujud? Mereka langsung diledakkan menjadi debu. Ling Han mengangkat tangan, melindungi tenggorokannya, dan gelombang kejut tak berujung terus melonjak ke segala arah. Sial, Ji Wuming menggertakkan giginya, dan dengan paksa menarik tangan kirinya. Pedang yang menyala itu menghilang dalam sekejap, dan jari-jarinya menekan dengan ringan. Seketika, aura primitif time melonjak. Gelombang kejut melonjak dengan liar, dan Ling Han tersandung, tiba-tiba memuntahkan 3 suap darah emas. Dia merasa seolah-olah organnya benar-benar mendidih, dan setidaknya 20 tulangnya patah.
Untuk memastikan bahwa ada cukup kekuatan penghancur, Ling Han telah menghabiskan sedikit waktu untuk membangun kekuatan untuk Great Clash of Source Powers, dan pada akhirnya, itu telah menyebabkan kerusakan yang luar biasa bahkan pada dirinya sendiri. Jiwa yang terbagi 9 surga api berdiri diam, tangannya memegang pedang iblis surgawi, dan matanya tertuju pada jarak yang jauh. Ji Wuming saat ini berlutut dengan satu lutut. Dan, darah terus menetes dari bahu kirinya. Setelah melihat lebih dekat, seluruh lengan kirinya benar-benar hilang, dan jubah yang dia kenakan robek dan babak belur, dan sekarang ada setidaknya beberapa lusin luka pada dirinya. Lengan kirinya telah dipotong oleh pedang iblis surgawi, sementara luka di tubuhnya disebabkan oleh benturan dari bentrokan besar kekuatan sumber. Sebelumnya, dia telah dengan paksa menarik serangan dari jiwa yang terbagi 9 surga api, dan melepaskan teknik rahasia untuk perlindungan diri. Pada akhirnya, bentrokan besar kekuatan sumber tidak membunuh orang itu, tetapi bahu kirinya telah dipotong oleh pedang iblis surgawi. Ini adalah satu-satunya saat Ling Han berhasil melukai Ji Wuming dalam pertempuran mereka, tetapi Ling Han tidak terlihat sedikitpun senang dengan dirinya sendiri. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, dia juga menggunakan bentrokan besar kekuatan sumber seperti ledakan-ledakan dari gerakan yang tidak terduga, tetapi dia sebenarnya masih tidak berhasil membunuh pihak lain. Sebenarnya, jika bukan karena dia memiliki jiwa yang terbagi, dan mendapat bantuan dari pedang iblis surgawi, serangan itu masih tidak akan mampu menimbulkan cedera serius pada Ji Wuming. Mengapa Ji Wuming tidak menggunakan jiwanya yang terbagi? Jika itu adalah jiwa yang terbagi versus jiwa yang terbagi, dan tubuh utama versus tubuh utama, Ling Han pasti akan jatuh ke dalam kerugian. Ji Wuming berdiri. Dia melirik bahu kirinya yang kosong, dan menunjukkan ekspresi sedih ketika dia berkata, "Aku tidak pernah berpikir bahwa aku benar-benar meremehkanmu, dan menyebabkan diriku mengalami sedikit cedera." Dia, sungguh salah perhitungan. Ling Han tidak berani ceroboh. Meskipun Ji Wuming telah kehilangan lengannya, dan itu akan mempengaruhi kekuatan pertempurannya untuk sementara, untuk keajaiban seperti mereka, selama mereka tidak sepenuhnya mati, seseorang pasti tidak boleh ceroboh. Siapa yang tahu gerakan pamungkas seperti apa yang tiba-tiba akan keluar darinya? Selanjutnya, ketika Ji Wuming telah menghilangkan kekuatan ledakan dari bentrokan besar kekuatan sumber, dia jelas menggunakan 2 kekuatan peraturan ruang dan waktu. Terlebih lagi, dia telah berhasil menggabungkan keduanya dengan sempurna, menyebabkan sebagian kekuatan serangan kembali ke masa lalu, sebagian menuju masa depan, sebagian ditutup oleh space, dan diluncurkan dalam total 4 gelombang. Dengan cara itu, kekuatannya secara alami akan melemah, jadi dia akan bisa menyelamatkan nyawanya di bawah ledakan besar seperti itu. "Mengapa kamu tidak menggunakan jiwamu yang terbagi?" Ling Han bertanya dengan muram. Chapter 2053. Sama-sama cocok. Ji Wuming tersenyum arogan. "Apakah aku perlu menggunakan jiwa yang terbagi untuk melawanmu?" Kata-kata ini sangat angkuh dan sangat arogan, tetapi juga sangat mirip dengan apa yang akan dikatakan Ji Wuming. Sebagai Raja Surgawi Surga ke-9 yang bereinkarnasi, dia memiliki hak dan juga harus menjadi karakter yang mendominasi ini. Namun Ling Han memberi dan berkata, "Hanya tubuh utamamu yang masuk ke sini, sementara jiwamu yang terbagi telah pergi ke tempat lain." Ji Wuming berhenti sebentar. Dia tidak menyangka Ling Han begitu sensitif. Dia mengangguk dan berkata, "Itu benar. Sekarang saya memiliki jiwa yang terbagi, saya harus melakukan lebih banyak pekerjaan, dan mendapatkan lebih banyak peluang yang ditakdirkan." Seperti yang diharapkan dari Ji Wuming, perasaan seperti ini muncul di hati Ling Han. Ketika pihak lain tidak memiliki jiwa yang terbagi, dia masih bisa melawan Ling Han sampai jalan buntu. Meskipun dia saat ini berada di atas angin, itu karena dia telah menangkap penjaga Ji Wuming. Jika dia ingin membunuh orang lain, itu akan sangat sulit. Tentu saja, akan sangat sulit bagi Ji Wuming untuk membunuh Ling Han. Bagi mereka yang telah mencapai ketinggian seperti mereka,
sulit untuk menentukan pemenang, dan bahkan lebih sulit untuk membunuh lawan mereka. Mati, Ji Wuming mengalami cedera, tetapi dia juga lebih tangguh dari sebelumnya. Sepertinya pertumpahan darah telah membuatnya bersemangat, menyebabkan dia mendapatkan kembali semangat juangnya. Ledakan, 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 dua tingkatan Raja Absolut meledak ke dalam pertempuran besar. Sebuah simbol di mata Ji Wuming menyala terang, meningkatkannya dengan kekuatan tanpa akhir, dan membuatnya sangat menakutkan. Ling Han juga tidak menunjukkan kelemahan. Karena dia telah menggunakan Great Clash of Source Powers, dia juga menggunakannya berulang kali, memberikan tekanan besar pada Ji Wuming. Seperti yang diharapkan, Ji Wuming benar-benar keajaiban tertinggi, yang dulunya adalah Raja Surgawi Surga ke-9. Meskipun bentrokan besar kekuatan sumber bisa membuat Ji Wuming sangat waspada, dia sudah menemukan cara untuk menghadapinya, dan itu menggunakan peraturan ruang dan waktu untuk mendistribusikan dampaknya. Sebelum Celestial King Tier, regulasi ruang dan waktu dapat mengalahkan regulasi 5 elemen manapun. Meskipun Ling Han telah memanfaatkan resonansi dari 4 kekuatan sumber, dia tidak memiliki 1 dari 5 elemen, jadi kekuatannya juga jauh lebih lemah. Singkatnya, ini masih belum cukup untuk menekan Ji Wuming. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Perlu diketahui bahwa Ji Wuming saat ini masih belum dalam kondisi prima. Dia masih memiliki jiwa yang terbagi yang belum memasuki pertempuran. Dan bahkan kemudian, dia masih bisa bertarung dengan Ling Han, yang berarti bahwa yang terakhir masih bukan tandingan Ji Wuming. Raja Surgawi Surga ke-9 yang bereinkarnasi benar-benar terlalu sulit untuk dihadapi, karena dia sangat kuat. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Dua tingkatan Raja Besar menggunakan semua metode yang mereka bisa, meluncurkan gerakan kuat dengan setiap gerakan. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika itu adalah tingkat Raja tingkat jiwa surga, mereka mungkin sudah terbunuh sekarang. Bentrokan besar kekuatan sumber, pedang gairah terputus, dan sebagainya terlalu menakutkan dalam kekuatannya. Keduanya berhenti pada saat yang sama, berhadapan satu sama lain. Jika bukan karena aku harus membunuhmu, aku sangat ingin berteman denganmu, kata Ji Wuming sambil tersenyum, semangat juangnya masih membara. Kamu memang lawan terkuat yang pernah aku hadapi. Ling Han mengangguk, menunjukkan ekspresi hormat. Selain Ji Wuming, tidak ada orang lain yang bisa memenuhi dirinya dengan perasaan tertekan seperti itu. Selanjutnya, dalam situasi di mana tingkat kultivasi mereka sama, Ji Wuming adalah lawan pertama yang Ling Han tidak bisa kalahkan, dan juga satu-satunya. Aku tidak bisa membunuhmu kali ini. Kita akan bertarung di lain hari. Ji Wuming juga sangat menentukan. Bahkan jika mereka terus bertarung, itu hanya akan membuang-buang waktu. Dengan keterampilan dan strateginya yang hebat, dia secara alami tidak mungkin membuang waktunya di sini. Dia berbalik, dan saat sosoknya naik, dia segera menghilang ke kejauhan. Ling Han tidak mengejar. Ji Wuming tidak bisa membunuhnya, dan dia juga tidak bisa membunuh Ji Wuming. Melanjutkan pertempuran sama sekali tidak ada artinya. Dia akan mendapatkan kekuatan sumber kelima dari langit dan bumi sesegera mungkin, dan itu harus menjadi elemen bumi pada saat itu sehingga bentrokan besar kekuatan sumber dapat melepaskan kekuatan terkuatnya. Dalam pertempuran ini, stamina saya juga sangat penting. Ling Han tidak melanjutkan perjalanannya pada saat pertama, melainkan menyimpulkan kesimpulan dari pertempuran sebelumnya. Mungkin Ji Wuming tidak membutuhkannya, karena terlalu banyak keajaiban yang dia lawan, tetapi Ling Han berbeda. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang merepotkan seperti Ji Wuming, dan perlu memastikan dia mencapai kesempurnaan dalam semua detail. Jika saya memiliki stamina yang lebih kuat, saya akan dapat menyerang lebih cepat. Pada awalnya, saya akan mampu memberikan 10.000 pukulan dalam satu tarikan napas, dan di masa depan, itu dapat ditingkatkan menjadi 11.012.000. Atau bahkan 20,000 sampai 30,000. Setelah 3 hari, Ling Han akhirnya berdiri dan terus maju. Segera, seberkas nafas naga muncul di depannya. Itu mengambil bentuk manusia,
dan manifestasinya tidak terpengaruh hanya karena Ji Wuming telah melewati jalan ini sekali. Ling Han tidak secara langsung menggunakan Great Clash of Source Powers, melainkan menggunakan lawan ini untuk memperkaya kekuatan pertempurannya sendiri. Sebelumnya, dia telah merangkum apa yang telah dia pelajari begitu lama, jadi harus ada sedikit peningkatan. Namun, dengan prasyarat bahwa dia tidak menggunakan Great Clash of Source Powers, dia masih bukan tandingan dari Dragon's Breath ini. Tetap saja, dibandingkan dengan sebelumnya, dia memang telah mencapai tingkat peningkatan tertentu. Dia seharusnya tidak membuang waktu lagi. Ling Han menyalurkan bentrokan besar kekuatan sumber. Boom, gelombang regulasi yang liar melonjak, dan rentetan napas naga ini langsung bubar. Aku membutuhkan lebih banyak Dragon's Breath, dia menerobos masuk, mencari lebih banyak napas naga. Namun, sepertinya ada ritme di sini. Setelah dia lewat, tidak akan ada napas naga baru yang lahir di jalannya, tidak peduli berapa kali dia bolak-balik. Tidak hanya untuk Dragon's Breath ini, itu juga untuk Bloom of Dao. Ling Han tidak percaya bahwa Ji Wuming akan memilih untuk tidak memetik Bloom of Dao jika dia telah melewatinya. Dia dengan hati-hati menggunakan peraturan ruang untuk memisahkan ruang tempat dia berada saat dia mengambil Bloom of Dao ini. Ling Han mendapatkan pemahaman, jembatan naga sebenarnya adalah semacam anugerah, tetapi prasyaratnya adalah Anda harus bisa mengambilnya kembali. Untuk jembatan naga yang berbeda, kekuatan napas naga juga harus berbeda, dan tidak boleh ada Bloom of Dao di jembatan naga lainnya. Setidaknya Ling Han tidak mendengar Fu Yue dan yang lainnya mengatakan apapun tentang itu. Ling Han berjalan di sepanjang jembatan. Kecuali dia menyalurkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, kakinya masih akan tertusuk dengan tidak nyaman. Jadi dia ingin tinggal lebih lama di jembatan ini, dan mengambil lebih banyak napas naga dan bunga dao, tetapi pada saat yang sama dia berharap untuk segera mencapai akhir sehingga dia tidak perlu terus menanggung penderitaan ini. Apakah dia mau atau tidak, jembatan naga akhirnya menunjukkan akhirnya 3 bulan kemudian. Ling Han bisa melihat kepala naga raksasa menggigit sisi lain tebing. Setiap kumis naganya berkibar dengan elegan, memancarkan aura dominasi yang menawan. Dalam 3 bulan ini, tingkat kultivasinya telah mencapai tahap puncak tingkat jiwa yang, dan staminanya juga telah meningkat ke tingkat yang menakutkan, sehingga dia bisa bergulat dengan tingkat jiwa surgawi. Namun, Celestial cenderung bersaing dalam regulasi, sementara kekuatan asal dan stamina hanya sekunder, tidak peduli seberapa kuat Anda dalam aspek ini. Tetapi stamina yang lebih kuat berarti bahwa Anda akan dapat bergerak lebih cepat dan bertahan lebih lama, jadi secara alami hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian untuk memilikinya. Ling Han melompat turun dari kepala naga, dan ketika dia menoleh, jembatan naga itu menghilang dari pandangan. Ini juga berarti bahwa dia tidak bisa kembali ke jalan yang dia datangi, dan hanya bisa terus maju. Ji Wuming lebih cepat darinya. Perasaan mendesak muncul di hati Ling Han, tetapi dia tidak segera pindah. Sebaliknya, dia duduk bersila di sini, menunggu Hun Yu dan yang lainnya. Di tempat ini, 3.000 kepala naga berkumpul, dan selama mereka berhasil menyeberangi jembatan, mereka semua akan bersatu kembali di sini. Namun, tidak semua orang yang memenuhi syarat untuk mencapai tempat ini, yang lemah akan tersingkir pada saat pertama. Ling Han duduk setenang gunung, dan kadang-kadang ada orang yang turun dari jembatan naga, melewatinya. Beberapa akan berjalan melewatinya, bergegas di jalan mereka, sementara beberapa akan berhenti dan menatapnya sebentar, ingin tahu mengapa Ling Han duduk di sini. Ling Han, 2 hari kemudian, seorang gadis muda yang lembut dan menawan melompat turun dari kepala naga, tiba-tiba melompat ke pelukan Ling Han. Siapa lagi selain Hun Yu, gadis kecil itu berpegangan pada lengan Ling Han. Lengannya melingkari lehernya. Apakah Ling Han merindukan Niu? Tentu saja, kata Ling Han sambil tersenyum. Ayo cepat pergi agar kita bisa mengambil kesempatan untuk kehilangan 2 penyihir hebat itu. Mata gadis kecil itu melebar, wajahnya dipenuhi antisipasi. Chapter 2054. Dataran. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa terdiam. Gadis kecil ini benar-benar tipe pencemburu.
Bahkan setelah menghabiskan bertahun-tahun dengan permaisuri dan yang lainnya, dia tidak mengubah aspirasi aslinya. Setiap kali dia mendapat kesempatan, dia ingin memonopolinya. Jadilah baik, dia mengusap kepala Hunyuo. Hunyuo cemberut, tampak sangat tidak senang. Namun, Ling Han segera membuatnya tersenyum lagi saat dia menceritakan pengalamannya di Jembatan Naga. Seperti yang diharapkan, dia juga menemukan Dragon's Breath, tetapi tidak ada Blooms of Dao. Dengan alasan itu, mungkin saja tidak ada nafas naga di jembatan normal, atau nafas naga akan sangat lemah. Mereka berdua menunggu sebentar, dan kemudian mereka melihat permaisuri turun dari kepala naga dengan sikap yang sangat anggun. Pesonanya tidak ada bandingannya, dan dapat dengan mudah membuat siapapun tunduk padanya. Hunyuo, penyihir besar. Hunyuo cemberut mulut kecilnya, tampak sangat tidak senang melihatnya. 2 hari kemudian, Bewitching Maiden Row juga muncul. Ling Han menatapnya, dan sudut mulutnya tanpa sadar berkedut. Penyihir Maiden Row tidak datang sendirian, tetapi dikelilingi oleh setidaknya selusin pria. Lebih jauh lagi, setiap pria memiliki ekspresi yang menyenangkan di wajahnya, seolah-olah mereka tidak menginginkan apapun selain menyerahkan jiwa mereka untuknya. Ketika dia melihat Ling Han, Bewitching Maiden Row tidak bisa menahan senyum mempesona, sedikit kebanggaan melengkung di sudut bibirnya. Lihat, apa pendapatmu tentang pesonaku? Ayo pergi. Ling Han bahkan tidak memedulikannya. Lengan kirinya melingkari permaisuri, tangan kanannya memegang tangan kecil Hunyuo, dan dia berbalik dan pergi. Tunggu aku. Sihir Maiden Row buru-buru melompat dari kepala naga, dan mengejar Ling Han, yang membuat lebih dari selusin pria itu menunjukkan ekspresi kecemburuan dan kebencian. Apa hak yang dia miliki? Mereka mendukungnya sepanjang perjalanan, dan berjuang untuk melangkah di depannya setiap kali ada bahaya. Sementara itu, Ling Han jelas tidak melakukan apa-apa, namun dewi mereka masih mengejarnya. Bagaimana mereka bisa mentolerir itu? Tahan di sana, seorang pria muda melompat keluar, berdiri di jalur Ling Han dan yang lainnya. Ling Han tersenyum sedikit, dan berkata, minggir, jika kamu memiliki kemampuan, bagaimana aku bisa menghalangi jalanmu? Pria ini menyatakan dengan bangga. Dia jelas memprovokasi dia. Enyah, Hunyuo memerintahkan. Peng, dia melepaskan pukulan, dan pria itu langsung terlempar. Dalam sekejap, yang tersisa darinya hanyalah titik hitam kecil. Apakah ada di antara kalian yang masih ingin memblokir jalan? Gadis kecil itu melirik mereka yang tersisa, matanya sangat galak. Mereka yang tersisa buru-buru menggelengkan kepala serempak. Mereka semua merasa senang bahwa mereka tidak gegabah itu. Kalau tidak, mereka akan berakhir seperti pria tadi. Ada peraturan gravitasi di sini yang menyebabkan penindasan. Tidak ada yang mampu terbang di sini. Jadi, setelah dikirim terbang begitu tinggi, kemungkinan besar dia akan hancur berkeping-keping saat mendarat. Pada saat itu, dia pasti akan lebih mati daripada mati. Ling Han tersenyum, dan berangkat lagi, tangannya memegang tangan kedua wanita itu bersamanya. Sihir Maiden Row buru-buru berangkat mengejar. Kepalanya tertunduk, tampak seperti istri kecil yang dianiaya. Sisi tebing ini terhubung ke dataran yang luas. Kali ini, itu benar-benar polos. Rerumputan setinggi setengah kaki, dan tidak ada ujung yang terlihat. Itu tampak seperti lautan hijau. Dan di jarak yang tak berujung, ada naga surgawi melayang di langit. Bahkan jika ada jarak tak berujung di antara mereka, mereka masih bisa merasakan gelombang kekuatan naga menyebar, menyebabkan hati seseorang melambung dan tunduk. Namun, ini bukan naga surgawi yang asli, melainkan puncak gunung. Itu sangat curam. Jadi itu tampak seperti naga. Ling Han dan rombongannya kemudian berangkat menuju gunung naga surgawi itu. Ini juga merupakan arah yang dituju oleh yang lain. Dataran ini benar-benar terlalu lebar. Bahkan jika mereka maju ke arah yang sama, mereka segera dipisahkan. Sama seperti segudang bintang yang menghiasi langit, mereka juga tersebar di seluruh dataran ini. Jarak di antara mereka semakin jauh. Mereka terus maju. Bagaimanapun, ada gunung seperti naga surgawi yang bertindak sebagai tengara di depan mereka, jadi tidak perlu khawatir bahwa Anda akan tersesat.
Dataran seperti lautan ini pada awalnya terasa sangat baru bagi mereka. Tetapi ketika cukup waktu berlalu, mereka secara alami akan bosan. Mengaum, tiba-tiba, bayangan hitam melesat keluar dari semak-semak. Itu adalah macan kumbang hitam. Tubuhnya ditutupi pola cahaya berwarna ungu, dan saat menerkam, ada keindahan cahaya cemerlang dan warna yang mengalir darinya. Itu ditujukan langsung ke Bewitching Maiden Row. Penyihir Maiden Row merasa kesal. Target serangan pertamanya adalah dia. Apakah dia pikir dia akan menjadi sasaran empuk? Haha, Ling Han tertawa keras. Kamu memang yang paling mudah diganggu. Dia tidak bergerak, karena macan kumbang hitam ini tidak terlalu kuat. Bewitching Maiden Row berseru pelan, dan bergerak untuk menyerang balik macan kumbang hitam. Peng, peng, peng. Manusia dan macan kumbang terlibat dalam pertempuran sengit, dan sebenarnya sangat sulit untuk membedakan mana di antara mereka yang lebih baik. Macan kumbang hitam ini berada di Yin Sol, memiliki kecakapan pertempuran yang sangat kuat mendekati standar tingkatan raja. Jadi, bahkan jika Bewitching Maiden Row adalah tingkat kaisar, dan masih bisa tak terkalahkan bahkan dengan celah tingkat kecil, dia masih tidak dapat mengalahkannya, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Hu Niu menguap karena bosan. Menonton pertempuran semacam ini membuatnya sangat mengantuk. Penyihir Row, Niu datang untuk membantumu. Dia menembakkan pukulan. Macan kumbang hitam ini langsung terlempar. Ling Han dan Permaisuri sama-sama tampak terkejut, karena macan kumbang sebenarnya tidak dibunuh oleh Hu Niu. Karena gadis kecil itu sudah pindah, dia harus menghitung kekuatan macan kumbang hitam ini. Dia seharusnya membunuh macan kumbang secara langsung dengan satu pukulan, tetapi hasilnya benar-benar berbeda. Pukulan ini hanya membuat panter hitam terbang. Pertahanan ini cukup menakjubkan. Peng, macan kumbang hitam menabrak semak-semak. Ia berjuang untuk bangkit kembali, dan nyaris tidak berhasil. Meskipun belum mati, Hu Niu masih menimbulkan luka serius padanya. Siapa yang memintamu untuk menggertakku? Sihir Maiden Row menerkam, dan memberikan pukulan berat padanya. Sekarang macan kumbang hitam telah mengalami cedera serius, tentu saja itu hanya bisa dikalahkan dengan patuh di tangannya. Namun meski begitu, itu masih terkena setidaknya 100 kali sebelum akhirnya mati. Persembunyian ini sangat sulit. Ling Han berjalan mendekat. Dia mencoba pertahanan macan kumbang hitam, dan itu telah mencapai tingkat jiwa bumi. Tidak heran itu hanya datang dengan cedera parah bahkan setelah mendapat pukulan dari Hu Niu. Niu ingin makan daging panggang. Hu Niu mulai ngiler. Ling Han menguliti dan melepaskan tendon macan kumbang hitam, namun secara mengejutkan menemukan kristal di kepala macan kumbang hitam. Itu hijau dan tembus cahaya, dan kekuatan naga samar-samar merembes darinya. Mengapa ada kekuatan naga? Mereka berempat terkejut. Ini adalah alam misteri 100 naga, di mana dikatakan 100 naga surgawi telah dikuburkan. Mereka semua adalah tingkatan raja surgawi. Dalam hal ini, pasti akan ada banyak manfaat yang tertinggal, cukup untuk menyebabkan transformasi pada makhluk hidup di sini, simpul Ling Han. Apakah ini bisa dimakan? Hu Niu menatap kristal itu, dan menjilat bibirnya. Gadis cilik ini menilai suatu benda berguna atau tidak dengan melihat apakah benda itu bisa dimakan atau tidak. Ini adalah kristal naga. Efeknya lebih lemah daripada Dragon's Breath, tetapi masih memiliki beberapa manfaat setelah disempurnakan. Menara kecil tiba-tiba angkat bicara. Oh, apakah itu benar? Ling Han menyingkirkan kristal naga. Karena itu berguna, secara alami tidak bisa disia-siakan. Mereka terus maju, dan melihat dataran besar itu berangsur-angsur menghilang, dan naik turunnya gunung-gunung muncul di depan mereka. Ada juga petak-petak kecil hutan dan bebatuan terjal yang tersebar di mana-mana. Tidak heran panter hitam baru saja muncul. Ternyata, mereka telah memasuki area hutan pegunungan. Teriakan keras terdengar, dan mereka melihat seekor condor emas besar terbang melintasi langit. Namun, cakarnya sangat aneh. Itu bukan cakar burung biasa, melainkan cakar naga bercakar 5. Cahaya keemasan terpantul dari mereka,
seolah-olah mereka bersifat metalik. Teriakan keras ini berubah menjadi pisau yang mengiris Ling Han dan partinya. Itu sekitar 1 mil. Saat bilahnya menyapu, sebagian besar pohon ditebang dengan keras, dan tidak ada yang bisa menghentikan pergerakannya. Ling Han punuk dan mengepalkan tangannya. Kemudian, dia juga berteriak keras. Boom! Badai energi yang menakutkan keluar dari tubuhnya, mengalir secara diagonal di depan mereka. Bentrokan besar kekuatan sumber saat badai energi melonjak melewati area vakum berbentuk kerucut tiba-tiba muncul di depan mereka, dan bilah gelombang suara yang ditembakkan oleh kondor emas juga rusak, menyapu kedua sisi Ling Han dan yang lainnya tanpa menyebabkan kerusakan sekecil apapun. Chapter 2055. Kristal Naga Aneh. Ketika Condor Emas melihat bahwa serangannya tidak berpengaruh, ia tanpa sadar melepaskan teriakan lagi. Namun, kali ini tidak melepaskan bilah gelombang suara. Itu hanya teriakan marah, seolah bertanya-tanya mengapa itu tidak berhasil membunuh Ling Han dan rombongannya dengan serangan ini. Itu sangat cepat. Dengan kepakan sayap yang cepat, ia sudah menghilang di kejauhan, tetapi segera diikuti oleh belokan cepat. Itu segera terbang kembali, meluncur di langit, tetapi sekarang jauh lebih lambat. Condor Emas memelototi Ling Han dan kelompoknya, matanya berkilauan karena kedinginan. Tiba-tiba, ia melepaskan teriakan tajam lainnya yang berubah menjadi 4 bilah gelombang suara yang menyerang masing-masing ke arah Ling Han, Permaisuri, Hu Niu, dan Bewitching Maiden Rou. Itu masih tidak menyerah. Ling Han bergerak, dan itu masih merupakan bentrokan besar kekuatan sumber. Badai energi yang menakutkan meledak, dan keempat bilah gelombang suara sekali lagi dihancurkan. Condor Emas ini adalah jiwa surga, namun kekuatan serangannya telah jauh melampaui level itu. Sangat mungkin bahwa itu adalah tingkat kaisar, atau bahkan tingkat raja. Jadi, untuk mengatakan apa-apa tentang bagaimana Permaisuri dan Hu Niu tidak akan cocok untuk itu, bahkan Ling Han tidak mungkin bisa menandinginya jika dia tidak menggunakan bentrokan besar kekuatan sumber. Turun di sini, Ling Han berteriak ke langit. Peraturan gravitasi di sini terlalu kacau, jadi dia tidak bisa terbang. Condor Emas tidak memperhatikannya, dan hanya berputar-putar di langit, sesekali melepaskan bilah gelombang suara lainnya. Setelah mengulangi ini beberapa kali, Condor Emas akhirnya mengerti bahwa ini tidak mungkin membunuh Ling Han. Kemudian, dengan kepakan sayapnya, ia melesat melintasi langit. Kali ini, itu tidak terbang kembali setelah terbang. Ling Han dan yang lainnya sangat tidak senang. Meskipun mereka tidak mengalami kerusakan apapun, mereka secara alami merasa kesal setelah hewan berbulu menyerang mereka berulang kali berkali-kali ketika mereka tidak bisa melawan untuk sementara waktu. Sayangnya, selain makhluk bersayap, tidak ada yang bisa terbang ke sini. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menatap tanpa daya. Pastikan Niu tidak menemukan sarangnya, atau Niu akan merobeknya. Hu Niu marah. Mereka berempat melanjutkan perjalanan. Mereka tidak memasuki hutan. Siapa yang tahu apa yang hidup di dalamnya? Di alam misteri, seseorang harus berhati-hati setiap saat karena ada beberapa bahaya yang datang dari banyak sekali makhluk yang dapat diabaikan. Misalnya, bak. Mereka jelas tidak memiliki tingkat kultivasi, tetapi mampu dengan mudah menembus pertahanan elit dan menyuntikkan racun yang mematikan. Dan ada juga gulma biasa-biasa saja yang memiliki daun berbentuk gigi gergaji yang bahkan bisa membuat pertahanan elit tingkat istana abadi tidak efektif. Daun ini juga memiliki racun yang kuat dan dapat membunuh seseorang dengan mudah dan tidak terlihat. Sebagai contoh lain, ada paku batu tajam di tanah, benar-benar tidak bisa dihancurkan dan dengan aura pembunuh yang bisa menghancurkan tanda-tanda vital. Jadi, jika seseorang dapat menghindari pergi ke lingkungan yang tidak diketahui seperti itu, yang terbaik adalah tidak melakukannya. Mengaum, raungan binatang buas terdengar, dan beruang hitam besar keluar dari bebatuan. Itu setinggi 30 meter, api menyala di matanya, tampak sangat tangguh. Nu pergi, Hu Niu sangat senang melihatnya, dan menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Kami makan cakar beruang untuk makan siang, Peng. Dia baru saja menerkam ketika sesosok manusia melintas,
menabrak batu di belakang mereka, dan meluncur turun dengan derit. Beruang hitam besar ini berdiri dengan kaki belakangnya, dan masih mempertahankan posisi memberikan serangan kaki yang dipukul terbang kembali secara alami hanya Hunyu. Aduh, 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 Hunyu menggertakkan giginya, dan berjuang keluar dari batu. Dia telah dengan paksa tertanam ke dalam batu. Dampaknya sangat keras sehingga sepertinya semua tulang di tubuhnya telah hancur. Cakar beruang yang kuat, tapi itu pasti sangat lezat. Dia melompat, dan menyerbu untuk menyerang beruang hitam itu lagi. Beruang hitam besar menggunakan gerakan yang sama, dan masih memberikan serangan kaki. Namun, sementara Hunyu mungkin terlihat tidak dapat diandalkan, persepsi pertempurannya sangat tinggi. Jadi bagaimana mungkin dia jatuh pada hal yang sama dua kali, dengan memutar sosoknya, siu, 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 dia mulai mengitari beruang hitam besar itu, memanfaatkan kelincahannya secara maksimal. Apa itu Rock? Sebagai seekor burung, ia dapat melintasi 90.000 mil dengan satu kepakan sayapnya, dan teriakannya terdengar di langit. Itu adalah salah satu perwakilan dari kecepatan ekstrim di dunia ini. Pada saat ini, gambar Hunyu tersebar di seluruh area, setidaknya 100 di antaranya. Ini karena kecepatannya terlalu tinggi, meninggalkan bayangan yang terlihat hampir nyata. Ayo, pria besar, Niu pasti akan mengunyah cakar beruangmu. Cakar beruang terus-menerus ada dalam pikirannya. Ini adalah obsesi seorang pelahap. Beruang hitam besar menggeram. Tingkat kultivasinya telah mencapai jiwa surga, dan itu sendiri adalah tingkat raja. Dalam hal kekuatan, itu jauh lebih unggul dari Hunyu. Tapi masalahnya di sini adalah dia tidak bisa mengenai targetnya sama sekali. Jadi apa gunanya kekuatan pertempurannya? Peng, 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 Hunyu. Di sisi lain, terus memberikan serangan telapak tangan dan pukulan secara konsisten terhadap beruang hitam. Meskipun dia terlihat murni dan imut, dia benar-benar keras dan berat dalam serangannya. Beruang hitam besar ini menangis tanpa henti karena serangannya. Nyala api di matanya berubah menjadi bentuk seperti bola. Kedua bola api ini awalnya berwarna merah menyala, tetapi sebenarnya perlahan-lahan berubah menjadi lebih gelap, dan kadang-kadang pola berwarna putih akan muncul pada mereka, yang tampak sangat aneh. Perasaan firasat muncul di hati Ling Han, dan dia berseru, "Niu, hati-hati sudahlah, aku akan melakukannya." Tidak. Niu masih ingin bermain. Hunyu terkikik, dan terus menyerang beruang hitam besar itu. Ledakan, tepat pada saat ini, dua bola cahaya berwarna gelap itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi gelombang kejut yang menakutkan. Boom, lingkungan dengan diameter 10 mil semuanya berubah menjadi lautan api. Ada peraturan api menakutkan yang mendatangkan malapetaka di sana, ingin membakar semuanya. Ling Han menarik tangannya. Baru saja, dia berhasil bergerak tepat waktu, berjaga-jaga di depan permaisuri dan perawan penyihir Rou. Tetapi untuk Hunyu, Niu baik-baik saja. Hunyu terkikik. Ada perisai cahaya di sekelilingnya. Itu adalah Rock yang akan muncul dari air, mengepakkan sayapnya, dan terbang. Dengan seruan lembut darinya, Rock ini terbang keluar, bergerak untuk menekan beruang hitam besar itu. Peng! Dengan tabrakan, beruang hitam itu langsung tersandung, dan hampir tersandung. Ini adalah gadis kecil yang telah membangunkan garis keturunan Rock, tetapi bahkan gerakan sekuat itu hanya membuat beruang hitam besar itu tersandung, tetapi tidak melukainya, yang menunjukkan bahwa kekuatan beruang hitam besar itu sangat kuat. Serang bersama, Ling Han, permaisuri, dan Bewitching Maiden Rou semuanya menyerbu, mengeroyok beruang hitam besar ini dengan upaya gabungan mereka. Jika Ling Han tidak menggunakan Great Clash of Source Powers, bahkan dia tidak bisa menandingi beruang hitam besar ini. Bahkan jika mereka berempat bekerja bersama, itu tidak akan cukup. Mereka hanya akan mampu mengatur dasi. Namun, fisik Ling Han cukup tangguh, dan benar-benar bisa menahan serangan beruang hitam besar itu. Dengan dia fokus pada serangan itu, dengan erat menarik semua kekuatan serangan beruang hitam besar, ketiga wanita itu diizinkan untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan penuh serangan mereka. Setelah memakainya selama 2 hari, mereka akhirnya berhasil membunuh beruang hitam besar ini. Mereka semua merosot ke tanah, merasa sangat lelah. Setelah terengah-engah beberapa kali,
Mereka semua tertawa terbahak-bahak, merasakan kebahagiaan yang tidak bisa mereka gambarkan. Menggunakan kekuatan mereka sendiri yang sebenarnya untuk membunuh binatang buas yang lebih kuat dari diri mereka sendiri memberikan perasaan pencapaian yang sangat kuat. Cakar beruang, hanya Hunyu yang luar biasa energi. Dia mengamati beruang hitam besar dengan sangat gembira, air liurnya menetes. Ling Han beristirahat sebentar, dan kemudian memotong-motong beruang hitam besar itu. Keempat cakar beruang dipanggang di atas api unggun, dan masing-masing dari mereka cukup memiliki satu. Daging binatang abadi jiwa surgawi sangat lezat sejak awal, terlebih lagi jika itu adalah sesuatu yang sehalus cakar beruang. Ini kristal naga lainnya. Dia mengeluarkan kristal naga merah dari dalam otak beruang hitam besar. Sepertinya ada semacam desain di atasnya. Mata penyihir Maiden Row cukup tajam. Permaisuri mengambilnya untuk melihatnya, dan segera mengangguk. Ada desainnya, dan memiliki keteraturan yang kuat dalam polanya, tapi saya tidak tahu persis apa itu. Ling Han juga mengambil alih untuk observasi. Kristal naga ini memang berbeda dari yang mereka dapatkan sebelumnya. Ada pola berurat yang sangat rumit di permukaan, tapi itu jelas bukan segel Dao yang hebat. Ling Han benar-benar bisa memastikan fakta itu. Chapter 2056. Sungai besar menghalangi jalan. Ling Han menyingkirkan kristal naga yang aneh ini, dan mereka terus maju. Dia bisa mempelajarinya perlahan, dan tidak perlu terburu-buru sekarang. 4 jam kemudian, mereka bertemu dengan binatang buas lainnya, tetapi kekuatannya jauh lebih rendah. Setelah mereka membunuhnya, mereka secara alami mendapatkan kristal naga lainnya. Namun, ini adalah kristal naga yang sangat normal, dan tidak ada pola aneh di atasnya. Mungkinkah hanya makhluk yang lebih kuat yang akan menghasilkan kristal naga berpola seperti ini? Mereka menebak. Ini sangat mudah diverifikasi karena mereka bertemu dengan makhluk kolosal tidak lama kemudian. Ini adalah kura-kura besar, dan perlahan-lahan merangkak di pegunungan. Namun, setiap langkah kakinya akan menyebabkan gunung dan bumi bergetar, menciptakan keributan yang mencengangkan. Ledakan. Kura-kura besar ini segera menemukan Ling Han dan kelompoknya, dan segera meletakkan kaki cakarnya. Itu seperti puncak gunung telah turun, menyebabkan angin bersiul tajam, dan ada segel berwarna kuning bersinar di bawah cakarnya. Jika segel ini tidak ada di sana, Ling Han dan kelompoknya bisa saja memilih untuk tidak menghindar, dan membiarkannya mendarat di atas mereka. Tidak peduli seberapa besar kekuatannya, itu tidak akan berguna karena tidak dapat membahayakan mereka sama sekali. Paling-paling mereka hanya akan dikubur ke dalam tanah, atau hanya membuat lubang di kakinya sendiri, seolah-olah Ling Han dan kelompoknya adalah paku. Di depan peraturan, kekuatan murni seperti pasta murni, sama sekali tidak berarti. Jadi, semua celestial harus mengolah peraturan. Itu adalah cerita yang berbeda ketika kekuasaan telah menyatu dengan peraturan, itu akan menciptakan dampak yang menakutkan. Dengan dukungan regulasi, kekuasaan juga akan melepaskan kekuatan destruktif yang seharusnya dimilikinya. Ling Han berteriak, dan mengangkat tinju untuk menangkis. Boom! Ledakan keras terdengar, dan kaki kura-kura mendarat. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Ketika kaki kura-kura bangkit lagi, Ling Han dan rombongannya semua tertanam di tanah, tetapi mereka semua tidak terluka sama sekali. Ini karena Ling Han telah mengulurkan perisai Origin Power, yang telah membatalkan dampak yang disebabkan oleh injakan dari kura-kura raksasa ini. Kalau tidak, selain Ling Han, 3 wanita lainnya akan muntah darah. Dalam kasus Bewitching Maiden Row yang terlalu lemah, bukan tidak mungkin dia juga akan langsung diinjak-injak. Boom! Kaki kura-kura raksasa itu baru saja bangkit ketika ia turun lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu jelas akan menginjak berulang kali, dan menginjak Ling Han dan kelompoknya menjadi berkeping-keping. Siapa yang memintamu untuk menjadi sombong? Ling Han memanggil pedang iblis surgawi. Manusia dan pedang menyatu menjadi satu, dan melesat ke langit. Semburan darah menyembur keluar,
dan Ling Han dengan paksa merobek kulit keras kura-kura raksasa itu, menembus telapak kakinya. Pedang iblis surgawi melepaskan cahaya yang menyala-nyala, terus menebas ke arah kepala kura-kura raksasa. Kura-kura raksasa mengeluarkan raungan kesakitan. Dengan ukurannya, luka tusuk dari Ling Han ini sebenarnya tidak berbeda dengan tertusuk jarum. Itu secara alami akan menyakitkan, tetapi itu hanya akan menjadi rasa sakit sesaat. Tapi siapa yang memintanya untuk diciptakan oleh pedang iblis surgawi? Ini adalah alat surgawi masa depan, jadi seberapa sombong kekuatan penghancurnya. Pada saat ini, aura pembunuh itu mendatangkan malapetaka di dalam tubuh kura-kura raksasa itu. Saat melonjak, bagian darah dan daging yang berdekatan akan segera kehilangan vitalitas dan berubah menjadi gundukan daging mati. Untungnya, kura-kura raksasa itu cukup besar dan bisa meletakkan lapisan demi lapisan pertahanan di tubuhnya, sehingga aura pembunuh yang ditinggalkan oleh pedang iblis surgawi terus melemah dan akhirnya menghilang. Namun, itu telah mengubah sepertiga dari tubuh fisik kura-kura raksasa menjadi daging yang membusuk, menunjukkan betapa mengerikannya pedang iblis surgawi itu. Ling Han memegang pedangnya dan menebas. Sua, 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 pedang iblis surgawi menari dengan liar. Kura-kura raksasa ini sangat besar dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika ada orang lain yang mengalaminya, mereka akan sangat disayangkan. Tetapi jika itu adalah Ling Han, kura-kura raksasa inilah yang kurang beruntung. Tubuhnya yang besar malah menjadi target yang sangat jelas. Tidak peduli bagaimana Ling Han mengacungkan pedangnya, dia akan berhasil. Jadi pria besar ini segera tergeletak di tanah, berubah menjadi kura-kura mati. Sambil memecahkan kepalanya, mereka menemukan kristal naga kuning tanah. Setelah diperiksa lebih dekat, itu ditutupi dengan pola. Ini adalah kristal naga spesial lainnya. Polanya berbeda, kata Ling Han setelah mempelajarinya sebentar. Ketiga wanita itu semuanya mengangguk. Meskipun polanya rumit, dan orang biasa akan menjadi pusing karena pandangan itu, kelompok ini akan dapat sepenuhnya menghafal setiap detail dari pola berurat itu. Ini bukan segel dao hebat yang akan perlahan terhapus dari ingatan mereka oleh langit dan bumi setelah satu pandangan. Siapa peduli, ayo pergi, Hu Niu berkata dengan santai. Memang, mereka tidak dapat membedakan apapun, jadi satu-satunya pilihan mereka adalah terus maju. Saat mereka menuju Gunung Naga Surgawi itu, mereka membunuh lebih banyak binatang buas di jalan mereka. Beberapa memberi mereka kristal naga biasa, sementara yang lain menghasilkan kristal naga khusus. Secara keseluruhan, mereka memperoleh banyak kristal naga biasa, sekitar 10 kali jumlah kristal naga khusus. Setelah menghabiskan sebulan penuh, mereka akhirnya hampir mendekati Gunung Naga Surgawi itu, tetapi jalan mereka ke depan telah menghilang, dan mereka hanya bisa berhenti dan berdiri di sana. Tidak ada jalan lagi, karena sungai besar telah menghalangi kemajuan mereka. Aliran sungai itu luar biasa lebar. Setidaknya, itu bukan sesuatu yang bisa dilewati siapapun dengan satu lompatan. Lalu menyeberangi jembatan dengan kapal, Ling Han mencoba mengeluarkan kapal kayu yang disimpan di menara hitam, tetapi saat dia melemparkannya ke sungai, kapal itu benar-benar berkarat. Ada beberapa segel dao besar yang melonjak di perairan sungai, dan segel dao besar inilah yang dengan mudah menghancurkan kapal kayu itu. Kapal kayu tidak bisa bertahan, begitu juga kapal logam. Tidak ada yang bisa menahan kemampuan korosif air sungai. Mungkin Divine Metal bisa, tapi siapa yang akan menggunakan Divine Metal untuk membangun kapal? Bukankah itu pemborosan besar-besaran? Ayo jalan-jalan. Mungkin ada jembatan, atau mungkin kita akan mencapai sumbernya. Mereka berjalan di sepanjang sungai besar, dan melewati banyak orang dalam perjalanan mereka. Mereka juga bertemu dengan banyak orang yang berjalan dari arah yang berlawanan, dan ini membuat Ling Han dan kelompoknya firasat. Mungkin sungai ini mengalir dalam lingkaran di sekitar seluruh Gunung Naga Surgawi. Dalam hal ini, mereka tidak mungkin berjalan ke sumbernya tidak peduli seberapa jauh mereka berjalan. Tapi tanpa berjalan satu putaran, siapa yang akan menyerah? Putaran ini sangat besar, dan mereka telah berjalan selama total 17 hari sebelum Ling Han dan rombongannya akhirnya kembali ke tempat asal mereka.
Seperti yang diharapkan, sungai besar ditutup, dan tidak ada jalan yang tersisa. Bagaimana mereka bisa menyeberangi sungai saat itu? Tunggu, tidak. Ling Han tiba-tiba teringat bahwa dia memang telah melihat banyak orang saat dia berjalan di sepanjang sungai besar. Tetapi ada juga banyak sekali orang yang belum dia lihat, seperti beberapa tingkatan Raja Super itu. Faktanya, dia juga tidak bertemu Du Shaojun, Long Butian, dan yang lainnya. Mungkinkah orang-orang ini telah berjalan di depan mereka selama ini? Dan itulah sebabnya mereka tidak bertemu mereka selama ini. Mari kita berjalan satu putaran lagi. Kali ini, Ling Han dan rombongannya memilih untuk berjalan memutar ke arah yang berlawanan. Benar saja, ada banyak sekali orang yang telah maju ke arah yang sama dengan Ling Han dan kelompoknya sebelumnya, dan itulah mengapa mereka tidak bertemu. Namun, sekarang setelah mereka berputar ke arah yang berlawanan, mereka telah melihat mereka, tetapi Tian Qingyu, Yu Huaqing, dan yang lainnya masih belum terlihat. Pasti ada jalan yang mengarah ke Gunung Naga Surgawi di sini. Jadi, orang-orang itu semua pergi ke lokasi yang berbeda, dan tidak datang ke sini untuk membuang waktu, simpul Ling Han. Tapi di mana jalur lainnya? Dengan pemikiran dari Ling Han, dia mengeluarkan kristal naga khusus itu, dan memeriksanya dengan cermat sekali lagi. Ketika pola berurat ini disatukan, bukankah itu peta? Pikirannya tiba-tiba berdengung dengan sebuah ide. Peta? Peta apa? Sihir Maiden Row bertanya, hanya mencoba untuk memulai percakapan. Semua orang berbicara tentang keinginan untuk mendaki Gunung Naga Surgawi, tetapi dengan sungai besar yang menghalangi jalan, tidak ada cara untuk maju sama sekali. Mungkin ada lorong bawah tanah yang memungkinkan kita menyeberangi sungai? Ling Han bertanya. Kalau begitu kita akan menggali sendiri? Hu Niu bersemangat sekarang. Di matanya, ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Gadis kecil itu adalah tipe orang yang melakukan apa yang dia katakan. Namun, dia hanya menggali sedikit ke bawah ketika air sungai mengalir keluar. Jika bukan karena fakta bahwa Ling Han telah bergerak cukup cepat dan meraih gadis kecil itu, yang dengan cepat dia lemparkan ke satu sisi, dia mungkin akan terkikis oleh air sungai. Chapter 2057. Setengah jalan direnggut. Sungguh air sungai yang jahat, hampir menyakiti Niu. Hu Niu tiba-tiba marah pada air sungai. Ling Han tersenyum dan berjalan ke depan sambil memegang tangan Hu Niu. Ayo, mari kita bunuh beberapa binatang buas lagi. Mereka memulai perjalanan berburu. Segera, ini membuat Hu Niu gembira lagi karena gadis kecil itu makan lagi. Sebagai seorang pelahap, apalagi yang bisa dia minta? Satu demi satu, binatang buas runtuh di kaki mereka, menghasilkan sejumlah besar kristal naga untuk mereka. Meskipun mayoritas adalah kristal naga biasa, benda ini masih sangat bergizi dan memiliki efek luar biasa dalam membantu mereka meningkatkan pemahaman mereka. Siapa yang akan mengeluh tentang memiliki terlalu banyak? Lebih buruk menjadi yang terburuk, mereka selalu bisa menjualnya dengan imbalan Star Stone. Mereka mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak kristal naga spesial, tetapi itu masih jauh dari peta yang Ling Han bicarakan. Setidaknya untuk saat ini, itu masih berantakan, dan sama sekali tidak ada cara untuk menyatukannya. Ini pria besar lainnya. 2 bulan kemudian, mereka tiba di sebuah bukit kecil. Ada singa emas di depan mereka, tetapi ia memiliki 3 ekor. Setelah dilihat lebih dekat, masing-masing ekor sebenarnya juga memiliki kepala, meskipun mereka jauh lebih kecil dan tidak terlalu jelas. Monster macam apa ini? Siapa yang peduli monster macam apa itu? Kami akan membunuhnya dan memakannya. Hu Niu berteriak dan menjadi yang pertama menyerang. Ling Han, Permaisuri, dan Bewitching Maiden Row juga buru-buru mengejar. Koordinasi di antara mereka berempat semakin diam-diam sekarang. Ketika mereka bergabung, mereka bahkan bisa berurusan dengan tingkat kaisar jiwa surga. Bagaimanapun, kecerdasan adalah kelemahan yang jelas dari binatang buas di sini. Mereka dapat dengan mudah dituntun oleh kebisingan. Kecakapan pertempuran superior mereka sia-sia,
dan tidak perlu takut. Mereka berempat mengepungnya, tetapi masih menghabiskan hampir 8 jam sebelum akhirnya berurusan dengan pria besar ini. Ling Han sudah lama sekali tidak menggunakan bentrokan besar kekuatan sumber, karena dia juga ingin ketiga wanita itu menjadi kuat juga. Source power secara alami paling terlatih dalam pertempuran yang sebenarnya. Yi, ada pria besar di sini, sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan senang terdengar. Sekelompok 7 muncul, dan ketika mereka menemukan bahwa Ling Han dan kelompoknya ada di sini, mereka semua mengungkapkan ekspresi jahat. Mata Ling Han menyapu kelompok ini, dan mau tidak mau merasa terkejut karena sebenarnya ada seseorang yang dia kenal di antara kelompok 7 orang ini. Ruan Dongxiang. Aneh. Mengapa dia melihat orang ini kemanapun dia pergi? Seorang pria paruh baya berjubah kuning melangkah keluar dari kelompok 7, dan dengan arogan menuntut, kalian bisanya sekarang. Ketika tatapannya menyapu Huniu dan wanita lainnya, matanya berbinar, dan dia tampak terpana, tetapi tidak mengatakan sesuatu seperti menuntut ketiga wanita itu tetap di belakang. Lagi pula, dengan mereka yang mampu membunuh monster sebesar itu, kekuatan keempat orang ini benar-benar luar biasa. Jika mereka bisa menghindari konflik, yang terbaik adalah melakukannya. Ruan Dongxiang memelototi Ling Han dengan penuh kebencian, tetapi dia hanya berhasil bergabung dengan tim ini dengan tanpa malu-malu menjilat mereka. Jadi bagaimana mungkin dia berani menyebabkan konflik di antara orang-orang ini karena dendam pribadi? Dia hanya berdoa diam-diam agar Ling Han tidak mau berkompromi. Dalam hal ini, bahkan jika kedua belah pihak tidak menginginkan pertempuran, tidak akan ada pilihan lain. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Mengapa Anda tidak berdemonstrasi dengan screaming terlebih dahulu untuk hiburan kami? Ling Han berkata, tersenyum sedikit. Jika orang lain tidak menyinggung saya juga tidak akan menyinggung orang lain. Tetapi jika mereka melakukannya, saya pasti akan mengalahkan mereka dengan konyol. Pria paruh baya berjubah kuning itu tertegun sejenak dan kemudian menunjukkan ekspresi mengancam. Awalnya, aku ingin membiarkan kalian hidup, tetapi mulutmu sangat buruk dan sangat bertekad untuk mencari kematianmu sendiri. Untuk apa kau begitu galak, jelek? Datanglah jika kamu berani, dan lihat bagaimana Niu akan berurusan denganmu. Hu Niu menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan sepasang lengan yang secantik batu giok, langsung menarik perhatian ketujuh orang itu. Luar biasa melampaui kata-kata dan sangat indah. Seorang pria berjubah hijau mendekat dari kelompok 7, dan berkata kepada pria paruh baya berjubah kuning, "Kakak Lu, kita tidak perlu membunuh ketiga gadis ini kan? Jika kita bisa menangkap mereka, silakan. Jika mereka tidak bisa ditangkap, kita hanya bisa membunuh mereka." Ekspresi pria paruh baya berjubah kuning itu kejam. Jika mereka berkeinginan untuk menangkap mereka hidup-hidup, mereka pasti akan keberatan saat menyerang. Sementara itu, 4 orang di sisi lain telah mampu membunuh binatang buas berukuran raksasa, sehingga kekuatan mereka tidak bisa lemah. Jadi, meskipun mereka memiliki lebih banyak jumlah, saat mereka memiliki reservasi dalam serangan mereka, sangat mudah bagi tabel untuk menyalakannya. Itulah mengapa dia mengatakan bahwa mereka dapat menangkap mereka jika mungkin bagi mereka untuk ditangkap. Jika mereka tidak bisa, maka mereka hanya bisa membunuh mereka. Bahkan jika mereka mati, jangan sia-siakan mereka. Saya memiliki kegunaan untuk mereka, kata seorang pria berpakaian hitam. Wajahnya kurus dan keriput seperti orang tua, tapi ini jelas tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang di bawah 10 juta tahun. Dia mungkin telah mengembangkan semacam teknik kultivasi jahat yang menyebabkan perubahan semacam ini di tubuhnya. Mendengar dia mengucapkan kata-kata ini, bahkan teman-temannya menunjukkan ekspresi jijik. Mereka tahu betul bahwa ketika pria ini sedang berkultivasi atau tidur, dia akan memeluk mayat. Dia praktis adalah monster. Namun, kekuatan pria ini juga luar biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan membawanya ke sisi mereka. Hanya melihat orang seperti ini akan menyebabkan mata seseorang terluka. Permaisuri mengungkapkan ekspresi mengancam. Dengan harga dirinya, dia merasa bahwa semua orang di dunia ini harus merendahkan dirinya,
tetapi sekarang seseorang benar-benar berani tidak menghormatinya. Dia secara alami marah pada ini. Awalnya, aku hanya berencana untuk memberimu pelajaran. Lagi pula, kami tidak memiliki permusuhan serius di antara kami. Tapi sekarang, Ling Han berhenti, niat membunuhnya mulai mengalir keluar. Mengenakan biaya, pria paruh baya berjubah kuning itu berteriak keras. Seketika, 7 dari mereka melompat keluar pada saat yang sama, meluncurkan serangan terhadap Ling Han dan kelompoknya. Ekspresi Ruan Dongxiang dipenuhi dengan kedengkian, dan secercah kegembiraan hadir dalam tatapannya. Dalam perjalanan ke sini, dia jelas tahu bahwa keenam sahabat ini semuanya adalah jiwa surga tahap puncak. Meskipun mereka bahkan belum mencapai tingkat menjadi raja tingkat, ada sebanyak 6 dari mereka di sini. Seberapa besar kekuatan pertempuran mereka bersama, bahkan yang terkuat di Ling Han dan partinya hanya ada di Yang Sol. Bahkan jika dia adalah tingkat raja, dia hanya bisa tak terkalahkan melawan jiwa bumi. Bagaimana mereka bisa menandingi mereka yang ada di jiwa surga, apalagi tahap puncak jiwa surga? Dalam pertempuran 6 lawan 4, itu tentu saja berarti kemenangan yang pasti. Dia juga sangat terkesan dengan dirinya sendiri. Dia akhirnya menemukan pendukung yang sangat kuat, dan hanya perlu menyemangati mereka dari pinggir lapangan pada saat-saat sulit. Sampah, terima kematianmu. Hu Niu melompat keluar, dan menyerang dengan keras. Namun, jika itu dia sendiri, dia jauh dari cocok untuk 6 orang ini. Segera, dia diledakkan kembali. Ling Han, bantu Niu, kata gadis kecil itu. Baiklah, Ling Han menjawab sambil tersenyum, dan keluar, permaisuri di sisinya. Namun, Bewitching Maiden Rou tidak bergabung dalam pertempuran. Dia bisa menghadapi binatang buas yang tidak memiliki banyak kecerdasan, tetapi melawan lawan manusia, kelemahannya akan segera terungkap. Siapapun yang menjadi sasarannya akan dapat dengan mudah membunuhnya atau bahkan menangkapnya. Jadi, pilihan terbaiknya adalah melarikan diri sejauh yang dia bisa dan tidak ikut dalam kegembiraan ini. Pertempuran besar dimulai dan segera mencapai titik didih. Mereka semua telah melepaskan jiwa masing-masing yang terbagi. Jiwa yang hanya akan memiliki 1 jiwa yang terbagi, sedangkan jiwa surgawi memiliki sebanyak 4 jiwa. 6 orang di pihak lawan dapat mewujudkan 30 sosok sekaligus, dan dengan mereka mengeroyok Ling Han dan kelompoknya yang memiliki 3 orang dengan 6 tubuh, keuntungan dalam jumlah sangat jelas. Permaisuri berteriak dengan jelas, dan kekuatan garis keturunannya diaktifkan. Seketika, ada tambahan 18 doppelganger, yang memberikan kompensasi yang cukup besar untuk kekurangan jumlah mereka. Namun, itu tidak mempengaruhi perubahan kualitatif apapun dalam hal kekuatan sebenarnya. Berjuang, bertarung. Ling Han tidak menggunakan Great Clash of Source Powers, tetapi dia menggunakan teknik surgawi lainnya satu demi satu. Kenikmatannya yang sebenarnya terletak pada pertempuran melawan lawan manusia. Lagi pula, binatang buas terlalu bodoh. Dia menggunakan peraturan waktu dan memperlambat serangan musuh mereka masing-masing. Kemudian, dia menggunakan peraturan luar angkasa. Tidak hanya sosoknya bergerak dengan anggun, dia juga sesekali menghalau serangan lawannya, berulang kali membantu permaisuri dan Hu Niu keluar dari bahaya. Bunuh orang itu dulu. Ke-6 orang di pihak lawan dapat mengatakan bahwa jika mereka tidak membunuh Ling Han terlebih dahulu, sama sekali tidak ada kemungkinan bahwa mereka dapat mengalahkan Ling Han dan kelompoknya. Ling Han tidak takut. Jika mereka semua datang untuk menyerangnya, lalu apa bedanya ke-6 orang ini dibandingkan dengan binatang buas yang keempatnya pernah temui sebelumnya? Seperti ini, Hu Niu dan permaisuri akan dapat melepaskan kekuatan pertempuran penuh mereka. Chapter 2058. Kamu berani menipuku. Di mata pria paruh baya berjubah kuning dan yang lainnya, Ling Han adalah ancaman terbesar, dan harus dibunuh pada saat pertama yang memungkinkan. Jika tidak hanya akan membahayakan hidup mereka, permaisuri dan Hu Niu juga akan memiliki asuransi untuk hidup mereka, dan tidak dapat dengan mudah disingkirkan. Tetapi jika Ling Han terbunuh terlebih dahulu, mereka akan melenyapkan musuh yang hebat.
Dalam hal itu, mereka tidak hanya bisa menang, bahkan mungkin mereka bisa menangkap permaisuri dan Hunyu hidup-hidup. Jika mereka memiliki kesempatan, mereka secara alami ingin berhubungan intim dengan mereka. Bagaimanapun, kedua wanita ini sangat cantik. Di mata mereka, jika mereka berenam bekerja sama, mereka pasti bisa mengalahkan Ling Han. Bagaimanapun, kesenjangan antara tingkat kultivasi kedua belah pihak terlihat jelas. Ini berlaku di sebagian besar situasi, tetapi hanya terhadap Ling Han yang tidak efektif. Ketangguhan fisiknya telah mencapai tingkat yang aneh, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditembus oleh pembagi jiwa tier manapun. Peng, peng, peng. Di bawah rentetan gabungan 6 pembudidaya pada tahap puncak jiwa surga, Ling Han terus menyerang. Ada beberapa serangan yang memang tidak berhasil dia hindari, dan ada beberapa yang bahkan tidak dia hiraukan. Fisik ini memungkinkan dia untuk menjadi sekehendak hatinya. Tinjunya mengepal berulang kali, begitu cepat sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bagaimana mungkin kecepatan yang dia pukul setidaknya 3 kali lebih cepat dari kita? Dia sendiri yang dapat sepenuhnya memblokir serangan 3 orang sekaligus. Orang aneh, pria paruh baya berjubah kuning dan yang lainnya semuanya tercengang. Jelas bahwa kecakapan pertempuran Ling Han lebih rendah dari mereka, namun kecepatan serangannya sangat cepat, dengan dia sepenuhnya memblokir serangan gabungan dari 3 anggota mereka. Meskipun masih ada 3 orang lain yang serangannya efektif, beberapa serangan akan dihindari oleh Ling Han, dan dia akan menghadapi serangan lain secara langsung. Dengan demikian, 6 dari mereka yang mengeroyoknya praktis tidak berguna. Di sisi lain, permaisuri dan Hunyu terus-menerus menyebabkan kerusakan pada mereka. Meskipun tidak fatal, jika luka mereka terus menumpuk, pada akhirnya akan menyebabkan perubahan kualitatif. Lupakan bocah ini. Ayo bunuh kedua wanita itu dulu, panggil pria paruh baya berjubah kuning itu dengan keras. Saat ini, dia tidak memiliki lebih lanjut. Dibandingkan dengan kehidupan dan masa depannya sendiri, apa gunanya wanita selama dia masih hidup dan selama dia memiliki status? Wanita cantik apa yang tidak akan datang dengan mudah hanya dengan lambaian tangannya? Dia sangat jelas tentang prioritasnya. 5 lainnya semua setuju dan mengubah target serangan mereka. Kali ini, itu telah kembali ke situasi sebelumnya. Ling Han menggunakan peraturan ruang dan waktu untuk mendistribusikan kekuatan serangan pada kedua wanita itu. Namun, dengan cara ini, pertempuran sekali lagi memasuki jalan buntu. Ruan Dongxiang melihat ke arah Bewitching Maiden Rou, matanya bersinar kejam. Dia secara alami terpana oleh kekuatan Ling Han, 3 jiwa yang sebenarnya mampu memblokir 6 jiwa surga. Ini praktis tak terbayangkan, tetapi sekarang setelah semuanya berkembang sejauh ini, jam berapa dia harus terpana? Dia yakin dia akan kehilangan nyawanya jika pihak Ling Han yang menang. Dengan demikian, dia telah mengunci Bewitching Maiden Rou. Mengapa dia tidak pergi berperang? Itu karena dia terlalu lemah, jadi bahkan jika dia pergi berperang, dia hanya akan menghalangi. Kemudian, dengan cara yang sama, alasan mengapa Bewitching Maiden Rou tidak naik ke atas panggung juga karena dia lebih lemah. Jika bahkan Ling Han dan yang lainnya hanyalah yang souls, maka Bewitching Maiden Rou hanya bisa berada di yang soul paling banyak. Dia adalah jiwa bumi, dan juga memiliki bakat tingkat raja. Dia bisa menjadi tak terkalahkan di tingkat kultivasi ini. Jadi, jika dia berhadapan dengan Bewitching Maiden Rou, dia pasti bisa menang dengan mudah. Jika dia menangkap wanita yang menggoda ini, Ling Han dan yang lainnya pasti akan kehilangan ketenangan, dan selanjutnya, secara alami akan menyebabkan kekalahan total. Dia menunjukkan seringai dingin. Jangan berpikir bahwa dia bisa diremehkan hanya karena dia lemah. Sebaliknya, kecerdasannya adalah yang tertinggi, dan mereka hanya akan bisa menang dengan bergantung padanya. Siu, Ruan Dongxiang melompat keluar, dan menyerbu ke arah Bewitching Maiden Rou. Segera, Bewitching Maiden Rou tampak menyedihkan, dan berkata, "Tolong jangan sakiti aku. Aku rela melakukan apapun untukmu." Segera, jantung Ruan Dongxiang berdetak kencang. Penyihir Maiden Rou sangat memikat, dan ketika dia memohon dengan lembut, dia bisa merasakan tulangnya hampir meleleh. Selanjutnya, apa saja menyebabkan imajinasinya berjalan liar,
sihir Maiden Row berjalan ke arahnya dengan cara yang sangat menggoda. Pinggang rampingnya berayun ke kiri dan ke kanan, memamerkan keanggunan dan daya tarik seksual yang tak ada habisnya. Ruan Dongxiang benar-benar terpikat. Dia jelas tahu bahwa ini tidak pantas, tetapi dia secara subjektif sangat menikmati adegan ini, dan tidak memiliki keinginan untuk membuat reaksi apapun sama sekali. Bodoh, sebuah suara yang dipenuhi dengan ejekan terdengar, dan Ruan Dongxiang merasakan sakit di dadanya. Dia buru-buru menyingkir, dan secara mengejutkan menemukan bahwa ada pisau tajam yang tertancap di dadanya yang telah menembus tepat di atas jantungnya. Jika dia tidak melangkah sedikit ke samping ketika dia mengalami rasa sakit, jantungnya mungkin sudah meledak sekarang. Bagi para elit tingkat jiwa yang membagi, sementara jantung yang meledak tidak akan menyebabkan kematian, itu masih akan menyebabkan kerusakan besar karena kekuatan hidup pembudidaya dikumpulkan dalam darah jantung. Kehilangan apapun akan menyebabkan cedera hebat. Dia sangat marah dan penuh kebencian saat dia dengan kasar berseru, "Penyihir, kamu berani menipuku." Bewitching Maiden Row menunjukkan ekspresi menyesal. Pada awalnya, dia ingin menembus bagian atas kepala Ruan Dongxiang dan menghancurkan pikirannya, membuat serangan fatal. Namun, posisi ini terlalu sensitif. Dia takut saat dia mengangkat belatinya, pihak lain akan segera menjadi waspada, jadi menusuk jantungnya memiliki jaminan kesuksesan yang lebih tinggi. Ini juga karena teknik pesonanya tidak cukup terampil. Kalau tidak, bahkan jika dia menikam dengan membidik pikirannya, Ruan Dongxiang mungkin hanya akan menunggu kematian dengan senyum di wajahnya. "Aku adalah penyihir yang menipu sejak awal. Jadi apa?" Sihir Maiden Row mengejek. Tangan Ruan Dongxiang menutupi dadanya. Dia saat ini menekan luka-lukanya. Pihak lain telah menggunakan alat Pseudo Celestial bintang 4, dan cedera yang disebabkan oleh tusukan ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipulihkan. Bahkan jika itu tidak benar-benar menusuk ke dalam hatinya, itu masih cukup untuk menyebabkan kekuatan pertempurannya turun secara besar-besaran. "Bahkan jika aku terluka, aku masih bisa membunuhmu dengan mudah," dia berteriak, matanya merah saat dia menyerang ke arah Bewitching Maiden Row. "Dalam mimpimu," Bewitching Maiden Row membalas dengan jijik. Pria seperti ini yang hanya akan menggertak wanita halus adalah tipe yang paling memalukan. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya juga mulai berkelahi. Pada awalnya, Ruan Dongxiang seharusnya dapat menikmati keuntungan mutlak, tetapi karena dia mengalami cedera, kecakapan bertarungnya sangat menurun. Jadi, meskipun dia masih berada di atas angin, jika dia ingin menangkap atau bahkan membunuh Bewitching Maiden Row, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat. Api amarah membara di hatinya, dan dia tidak lagi mempermasalahkan situasi yang terjadi antara kelompok Ling Han dan keenam temannya. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menangkap Bewitching Maiden Row. Dia bersumpah bahwa jika dia menangkap Bewitching Maiden Row hidup-hidup, dia akan menidurinya sampai mati. Jika dia mati, dia masih akan memperkasterisanya. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah ditipu oleh wanita manapun sebelumnya, dan dia bahkan mengalami cedera serius karena ini. Di bawah serangannya yang kuat, situasi Bewitching Maiden Row menjadi semakin buruk. Dia benar-benar tertekan, dan bahkan tidak bisa mengatur satu pun counter. Bahkan membela diri sangat melelahkan baginya. "Hahaha, mari kita lihat bagaimana kamu akan menghindari langkah ini." Ruan Dongxiang akhirnya memaksa Bewitching Maiden Row ke sudut. Dia sangat senang saat dia memberikan serangan telapak tangan tepat di pan asteriste Bewitching Maiden Row. Dia tidak hanya akan menangkap wanita ini, dia juga akan menghancurkannya. Telapak tangannya turun, dan ketika jarak tampak semakin dekat antara dia dan payudara yang menjulang itu, seringai kepuasan muncul di sudut bibirnya. Tunangannya telah lari dengan pria lain, dan ini adalah duri di hatinya. Namun sekarang, dia bisa bermain dengan wanita milik pria lain, yang membuatnya merasakan kepuasan yang aneh. Peras mereka sampai mereka meledak, matanya terbakar api, dan telapak tangannya meraih tanpa sedikit pun belas kasihan. Telapak tangan mendarat. "Yi, itu tidak benar."
Mengapa itu benar-benar kosong? Ruan Dongxiang dengan heran menemukan bahwa pergelangan tangannya sebenarnya telah dicengkeram oleh orang lain, dan dia tidak berhasil meletakkan telapak tangannya di pai asteris darah Bewitching Maiden Rou yang mengesankan itu. Orang yang menangkapnya adalah Ling Han. Bukankah orang ini telah terlibat dalam pertempuran sengit dengan yang lain? Terkesiap, Ruan Dongxiang segera menyadari. Dia menoleh lagi dan melihat bahwa pria parubaya berjubah kuning dan yang lainnya telah dikalahkan. Beberapa telah diiris menjadi 2, sementara beberapa menjadi 6 bagian, dan beberapa bahkan telah berubah menjadi tumpukan bubur tanpa satu tulang pun yang tersisa untuk dilihat. Dengan bergidik, dia merasa kakinya menjadi lemah. Chapter 2059. Transfer. Apa yang sedang terjadi? Baru saja, mereka masih bertarung dengan intens, namun sekarang pertempuran telah berakhir. Ruan Dongxiang merenung dalam-dalam dan ekspresinya tanpa sadar berubah drastis. Itu tidak hanya beberapa saat. Kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Bewitching Maiden Rou tidak terlalu besar, jadi ketika dia benar-benar menekan Bewitching Maiden Rou, itu setidaknya setelah 1,000 sampai 2,000 gerakan. Berapa lama itu perlu? Mereka telah mengambil waktu manis mereka sendiri. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, untuk menjadi pria yang menggertak wanita, apakah kamu tidak merasa malu? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ruan Dongxiang bertanya dengan suara gemetar. Cepat keluarkan matamu. Menyihir Maiden Rou menyatakan dengan marah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menusuk mata Ruan Dongxiang. Ruan Dongxiang meratap kesakitan. Meskipun dia tidak membutakannya, itu masih sangat menyakitkan. Kemarahan Maiden Rou yang menyihir masih tidak berkurang, dengan Ruan Dongxiang yang menyerangnya berulang kali. Pria ini sebenarnya hampir membunuhnya, dan bahkan berani berpikir untuk menyentuh pai darahnya. Dia terlalu hina. Apa gunanya berbicara omong kosong seperti itu dengannya? Bunuh saja dia, seru Hu Niu. Tidak, jangan bunuh aku, seru Ruan Dongxiang. Aku bisa memberimu apa saja. Aku mohon, jangan bunuh aku tidak butuh apa-apa. Ling Han menembakkan pukulan. Bang, Ruan Dongxiang meledak menjadi hujan darah. Ini bukan jiwa yang terbagi kali ini, kan? Penyihir Maiden Rou bertanya. Ling Han merasakannya sebentar, lalu mengangguk. Ini bukan jiwa yang terbagi. Itu adalah tubuh utama. Dia berjalan kembali dan mengambil spatial god tools milik pria parubaya berjubah kuning dan teman-temannya. Ketika dia membukanya, selain kristal naga biasa, ada juga beberapa kristal naga spesial. Jelas, mereka juga tahu penggunaan kristal naga khusus, dan itulah sebabnya mereka menuntut agar Ling Han dan kelompoknya meninggalkan mayat singa emas itu. Sepertinya banyak orang yang tahu penggunaan kristal naga spesial. Ling Han dan kelompoknya tidak tahu, karena Fu Yue sendiri tidak tahu. Adapun Du Shaojun, dia mungkin juga tahu. Bagaimanapun, dia adalah penduduk asli surga perdamaian universal, dan dia tidak memberitahu Ling Han. Mungkin bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak tahu bahwa Ling Han tidak mengetahui situasi di sini. Yang satu tidak mengajukan pertanyaan, sedangkan yang lain tidak menjelaskan apa-apa yang mengarah ke situasi saat ini. Sepertinya kita menuju ke arah yang benar. Kristal naga khusus dapat membantu kita menemukan jalan yang menembus sungai besar. Mereka terus berkeliaran dan berburu binatang buas, mengumpulkan semakin banyak kristal naga yang istimewa. Ketika mereka telah mencapai titik kritis, mereka kemudian dapat menyatukan kristal naga ini. Satu demi satu, pola berurat bergabung bersama, benar-benar membentuk bentuk pintu. Namun, karena mereka masih kekurangan kurang dari setengahnya, pintu ini masih jauh dari selesai. Apakah ini portal transfer? Ling Han dan yang lainnya semua menebak. Itu sebenarnya bukan peta, sangat mungkin. Tidak ada banyak yang tersisa untuk dikatakan. Mereka terus berburu binatang buas, dan beberapa bulan kemudian, Ling Han dan rombongannya akhirnya mendapatkan kristal naga spesial terakhir. Ketika Ling Han menyematkan kristal naga ini di portal, Weng, pintu kristal naga tiba-tiba meledak dengan cahaya terang.
Itu adalah beberapa kristal yang bersinar. Semua pola berurat telah selaras bersama, dan sepertinya ada darah yang mengalir di dalamnya. Akhirnya, lingkaran cahaya yang berputar muncul di ruang yang awalnya kosong di tengah ambang pintu. Ini memang portal transfer. Ling Han bisa merasakan peraturan luar angkasa yang kuat. Ayo pergi. Mereka tidak ragu sama sekali, dan mereka semua melompat ke ambang pintu. Setiap kali satu orang masuk, kecerahan pintu cahaya akan sedikit meredup, dan ketika Permaisuri, Hun Yu, dan perawan penyihir Rou semuanya masuk, pintu cahaya ini hampir runtuh. Sepertinya pintu cahaya ini pasti akan runtuh ketika Ling Han masuk, atau mungkin setelah orang lain masuk paling banyak. Itu hanya bisa menopang pintu masuk begitu banyak orang. Ling Han secara alami tidak akan ragu. Dengan satu langkah, dia masuk. Weng, sosoknya langsung menghilang. Beberapa saat setelah Ling Han masuk, pintu cahaya ini bergetar ringan. Tiba-tiba hancur, dan kristal naga hancur di seluruh tanah. Jika mereka diambil dan diperiksa, orang akan menemukan bahwa kristal naga ini telah berubah menjadi debu. Ling Han merasa seolah-olah dia telah masuk ke dalam rawa. Kemampuan penyerapan lingkungan sangat kuat. Dia jelas membuka matanya lebar-lebar, tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Dia mengalami perasaan tidak berbobot dan tidak berdaya. Tapi itu hanya sesaat, dan dia langsung merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan. Dia sudah berada di kaki gunung yang tinggi. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia hanya bisa melihat gunung terjal yang begitu tinggi sehingga menjulang ke awan. Tetapi dia tidak bisa melihat sampai ke puncak. Gunung Naga Surgawi, realisasi segera menyadarkannya. Meskipun dia hanya mengamatinya dari jarak yang sangat jauh sebelumnya, tidak seperti sekarang ketika dia langsung tiba di kaki gunung. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya setelah melihatnya selama berhari-hari? Gunung yang sangat tinggi, Hun Yu berkata dengan sedih. Apakah tujuan kita di puncak gunung? Ayo pergi. Mereka mulai mendaki. Ada peraturan gravitasi khusus di sini yang tidak mengizinkan siapapun untuk terbang. Dan jika mereka naik, gravitasi juga akan menjadi sangat mencengangkan ketika mereka mencapai ketinggian tertentu. Seolah-olah mereka membawa bintang di punggung mereka, dan setiap langkah ke depan sangat sulit. Mereka berempat terengah-engah, dan bahkan Ling Han tidak memiliki waktu yang mudah. Peraturan gravitasi ini bervariasi dari orang ke orang. Semakin kuat orang itu, semakin kuat tekanan yang akan dia alami, dan tidak ada yang akan memiliki keuntungan apapun. Lelah sekali. Hun Yu menjulurkan lidahnya, dan tergeletak begitu saja di tanah saat dia mulai merangkak. Bahkan jika dia tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik, masih belum banyak perubahan dalam esensinya. Dia masih pelahap dan aneh seperti biasanya. Permaisuri jauh lebih pendiam. Meskipun dia juga berkeringat banyak, dia sepertinya tidak akan berhenti untuk istirahat sama sekali, dan bahkan lebih tidak mungkin dia akan meniru Hun Yu. Ling Han mau tidak mau bertanya, "Mengapa kalian berdua tidak masuk ke menara hitam?" Permaisuri menggelengkan kepalanya, matanya tegas. Ini adalah ujian baginya, dan dia harus menjadi orang yang menyelesaikannya. Sementara itu, Hun Yu berkata, "Ini cukup menyenangkan." Bewicing Maiden Rou mengangkat tangannya. Aku ingin masuk. Kamu minggir saja." Ling Han memutar matanya ke arahnya. Sihir Maiden Rou tidak bisa membantu tetapi memutar-mutar dengan jari-jarinya sedih. Orang kasar yang tidak romantis ini benar-benar terlalu tercela. Mereka mendaki selama 5 hari, dan pemandangan di kaki gunung tidak lagi terlihat sama sekali, hanya menyisakan awan putih berkabut yang melayang di sekitar mereka. Tetapi ketika mereka mengangkat kepala, gunung itu masih curam dan tinggi, dan puncaknya tidak bisa dilihat. Berapa hari mereka harus berjalan? Ling Han tiba-tiba tercengang, menghentikan Hun Yu yang baru saja akan maju ke depan. Tentu saja, permaisuri dan perawan penyihir Rou yang berada di belakang juga berhenti. Sesuatu yang hijau telah muncul di depan mereka. Terlalu normal bagi hijau untuk muncul di pegunungan, tetapi masalahnya adalah hijau ini mampu bergerak. Ini adalah seseorang. Ling Han dan kelompoknya semua tampak tercengang.
Ini adalah pria berbadan tegap, memiliki kepala naga dan tubuh manusia. Kumisnya berwarna hijau semua, jadi dia tampak seperti tanaman merambat hijau yang mampu bergerak dari jauh. Orang luar, silakan ikut denganku, kata pria berkepala naga ini. Ling Han dan yang lainnya saling bertukar pandang. Binatang buas dari sebelumnya hanya tahu untuk membunuh, tetapi orang ini sebenarnya sangat sopan sehingga mereka tidak dapat mengetahuinya. Datang. Pria berkepala naga itu membengkokkan jarinya lagi, lalu berbalik dan pergi. Ayo ikuti. Ling Han hanya sedikit ragu, dan kemudian segera mengambil keputusan. Hu Niu dan Permaisuri secara alami tidak akan berselisih, dan segera pindah untuk mengikuti. Kenapa tidak ada yang meminta pendapatku? Sihir Maiden Row menggerutu, dan hanya bisa mengikuti di belakang tiga lainnya. Saat mereka bepergian, sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk berjalan di gunung, atau berjalan di sekitar puncak gunung. Setelah berjalan sekitar 2 jam, sebuah kota kecil benar-benar muncul di depan mereka. Semua rumah dibangun dari kayu, dan dipenuhi dengan getaran primitif. Chapter 2060. Kota Naga Azure. Ada cukup banyak orang di kota kecil itu. Beberapa memiliki kepala naga dengan tubuh manusia, dan beberapa memiliki tubuh naga dengan kepala manusia. Tetapi tidak peduli penampilan mereka, rambut mereka semua hijau subur. Dan di kota ini, peraturan gravitasi telah benar-benar menghilang. Silakan ikut denganku, kata pria berkepala naga yang memimpin mereka lagi, membimbing Ling Han dan rombongannya ke kota. Masuknya 4 orang luar tidak menimbulkan keributan. Penduduk kota masih melakukan apapun yang mereka lakukan. Sepertinya mereka tidak menyadari bahwa beberapa monster telah datang ke sini. Mereka berjalan sepanjang jalan ke alun-alun kota. Ada sebuah kuil yang seluruhnya terbuat dari kayu gelondongan di sini, dengan patung naga hijau di bagian paling atas. Itu meluas ke seluruh kuil, kumis naganya sangat realistis, seolah-olah mereka masih berkibar saat angin bertiup melewati mereka. Tolong. Pria berkepala naga itu terus memimpin, membawa Ling Han dan kelompoknya ke atrium di dalam kuil. Dia akhirnya berhenti di sini. Silakan duduk sebentar, dan izinkan saya meminta yang lebih tua untuk keluar. Ling Han dan yang lainnya benar-benar bingung. Mereka dibawa ke sini oleh seseorang yang tidak mereka kenal, dan dia bahkan tidak menjelaskan apapun. Siapapun akan benar-benar bingung dan bingung. Setelah beberapa saat, pria berkepala naga dari sebelumnya kembali, tetapi ada seorang penatua yang mengikuti di belakangnya sekarang. Penatua ini memiliki kepala manusia dengan tubuh naga. Kepalanya botak, jadi tidak ada warna hijau di kepalanya, tapi alis dan janggutnya masih hijau. Sepertinya tidak ada jalan keluar dari nasib menjadi hijau subur dalam warna. Saya Nasu. Senyum muncul di wajah sesepuh, matanya bersinar dengan cahaya, memancarkan tekanan yang menakutkan. Ini adalah elit, mungkin keberadaan Ascending Origin Tier. Ling Han hanya bisa memperkirakannya secara samar. Salam, senior. Ling Han dan yang lainnya semua membungkuk memberi salam. Nasu mengangkat tangan, dan berkata, ini sekali lagi saatnya untuk membuka alam misteri 100 naga. Saya telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Berani aku bertanya, mengapa senior memanggil kita ke sini? Ling Han bertanya. Nasu baru saja akan berbicara ketika biksu tua lain berjalan mendekat. Segera, alisnya berkerut. Buddha Amitabha, biksu tua ini melantunkan, dan semua orang merasakan telinga mereka bergetar kuat dengan nyanyian itu, dan hampir pingsan. Biksu tua ini juga sangat kuat. Saya Nakong. Biksu tua kedua tersenyum pada Ling Han dan rombongannya. Saya ingin meminta karma baik dari Anda 4 dermawan. 4 dermawan, akan lebih baik untuk membentuk karma baik ini denganku. Nasu buru-buru angkat bicara, sepertinya dia akan rugi jika tidak angkat bicara. Ling Han dan yang lainnya saling bertukar pandang, bahkan lebih bingung. Apa yang terjadi di sini?
Jika Anda membentuk karma baik ini dengan saya dapat membantu meningkatkan manfaat 3 kali lipat ketika Anda mendapatkan kekuatan 100 naga, kata Nakong. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya dapat meningkatkannya 4 kali lipat. Nasu juga tidak mau mundur. 5 kali lipat, 6 kali lipat. Kedua biksu tua itu tiba-tiba berdebat begitu sengit sehingga wajah dan telinga mereka memerah, hampir meledak. Ling Han dan yang lainnya semakin bingung. Apakah mereka mengalami konflik internal? Berani saya bertanya, senior, apa sebenarnya karma baik ini? Ling Han bertanya. Saat dua biksu tua melanjutkan argumen mereka juga menjelaskan kepada Ling Han. Mereka akan berdebat untuk 3 baris, dan kemudian memasukkan 1 baris penjelasan, dan dengan kata-kata penjelasan yang tersebar disatukan, Ling Han dan partainya akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Kota kecil ini disebut Kota Naga Azure, dan semua orang di sini memiliki garis keturunan suku naga. Namun, mereka telah terperangkap selama beberapa generasi di Gunung Naga Surgawi ini, dan tidak bisa pergi. Tidak ada yang tahu alasannya. Bagaimanapun, saat mereka menuruni gunung, kultivasi mereka akan benar-benar hilang, yang akan segera diikuti oleh umur mereka yang habis dan kematian karena usia tua. Hanya ada satu solusi, dan saat itulah alam misteri 100 naga dibuka setiap 100 juta tahun. Ada total 7 klan di kota Azure Dragon, dan ketika alam misteri 100 naga dibuka, 7 klan besar ini akan masuk ke dalam kontes satu sama lain. Siapapun yang mencapai tempat pertama akan dapat memperoleh mutiara naga dari kuil naga surgawi. Ketika mereka mengumpulkan 9.999 mutiara naga, mereka kemudian dapat memanggil naga surgawi, dan membawa seluruh klan mereka dengan aman keluar dari alam misteri 100 naga. Namun kandidat untuk kontes harus orang luar. Dengan demikian, itu telah menyebabkan pertengkaran sebelumnya antara Nasu dan Nakong. Yang disebut karma baik adalah menandatangani perjanjian dengan klan tempat mereka berada, dan berjuang atas nama mereka dalam periode waktu ini. Seiring berjalannya waktu, jumlah mutiara naga yang dikumpulkan oleh 7 klan besar semakin mendekati jumlah yang dibutuhkan. Tetapi jumlah mutiara naga yang dikumpulkan oleh klan milik Nasu dan Nakong adalah yang paling sedikit. Dengan demikian, mereka juga yang paling cemas, sangat membutuhkan kemenangan sehingga mereka bisa mengejar 5 klan besar lainnya di depan mereka. Yang mereka takutkan adalah jika hanya ada satu kesempatan untuk pergi. Tidak ada yang ingin terjebak selamanya di Gunung Naga Surgawi ini. Nasu dan Nakong sama-sama memberikan penawaran yang sangat tinggi, berharap Ling Han dan kelompoknya dapat bergabung dengan klan tempat mereka berada. Tidak peduli seberapa kuat Ling Han dan kelompoknya, 1 orang tambahan berarti kekuatan tambahan. Ling Han tidak setuju dengan gegabah, melainkan memilih untuk menunggu dan melihat. Dia tidak bisa begitu saja setuju dengan gegabah hanya dengan mendengar beberapa kata dari mereka. Bagaimana jika kontes ini sangat berbahaya, dan orang akan mati dengan mudah? Apapun masalahnya, dia harus mendapatkan pemahaman penuh terlebih dahulu. Meskipun Nakong dan Nasu sangat cemas, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mengatur akomodasi untuk mereka berempat. Namun, mereka masing-masing mengirimkan perwakilan dari klan mereka yang dapat berbicara dengan baik, dan akan terus meyakinkan Ling Han dan kelompoknya. Semua orang luar telah diatur akomodasi di dalam kuil surgawi. Ada halaman yang sangat besar yang khusus dibangun untuk menampung mereka. Menggunakan regulations of space, mungkin tidak terlihat besar dari luar, tetapi merupakan dunia yang sama sekali berbeda di dalam. Jadi, dari luar, sepertinya ada pintu yang dibangun di dinding, dan tampak sangat berdekatan, dan juga tampak sangat jelek. Ada banyak sekali orang yang berdiri di luar, mendiskusikan sesuatu satu sama lain. Pendatang baru, seseorang melihat Ling Han. Pendatang baru, datang ke sini, seorang pemuda berjubah ungu segera meneriaki Ling Han dan kelompoknya, dengan nada perintah yang kuat. Ling Han hanya meliriknya, dan bertanya, apakah orang tuamu tidak mengajarimu cara berbicara? Segera, mata pemuda berjubah ungu itu menyemburkan api, dan dia tampak seperti akan menyerang Ling Han. Saudara Bao, tenanglah. Tenang,
Seseorang di sela-sela buru-buru memainkan mediator, meraih erat ke pemuda berjubah ungu. Biarkan aku pergi, aku akan memberi orang ini pelajaran. Pemuda berjubah ungu itu berjuang keras, tampak seperti sedang marah besar. Ling Han terkekeh, dan mengepalkan tangan kanannya, dia menembakkan pukulan ke udara kosong di depannya. Peng, peraturan tak berujung bergerak, menyilaukan alam semesta. Setelah serangan ini, semua orang melirik Ling Han. Sangat kuat, dia jelas hanya berada di jiwa yang, tetapi kecakapan pertempurannya sebenarnya sangat kuat sehingga telah mencapai tahap puncak jiwa bumi tidak. Itu bahkan mungkin telah mencapai tingkat jiwa surgawi, tahap awal jiwa surgawi. Sementara itu, mulut pemuda berjubah ungu itu menganga lebar. Namun, dia tidak bisa mengeluarkan satu suara pun, ekspresinya sedikit lucu. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi." Setelah tertegun beberapa saat, dia memanggil lagi. Orang di sampingnya menyatakan bahwa dia sangat tidak bersalah. Itu karena dia lupa untuk menahan pemuda berjubah ungu itu dalam keterkejutannya. Jadi, mengapa dia masih mengatakan, "Biarkan aku pergi"? Jelas, pemuda berjubah ungu itu mendapat ketakutan dari Ling Han. Tetapi jika dia menyerah sekarang, itu akan memalukan. Jadi dia hanya bisa terus memanggil dan bertindak. Ling Han tersenyum, dan melambaikan tinjunya pada pemuda berjubah ungu itu. Saudara laki-laki pemuda berjubah ungu itu segera menerkam, dan meraih tinju Ling Han. "Kamu adalah saudara lelakiku tersayang, dan adik laki-lakimu. Aku, akhirnya menemukanmu." Ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan. "Sial, orang ini sedikit tidak tahu malu, bukan?" Ling Han menggelengkan kepalanya, dan bertanya, "Untuk apa kamu memanggilku?" Saudara, kami berencana untuk semua bergabung dengan satu klan. Dengan begitu, kita akan dapat dengan mudah memperoleh kemenangan, dan tidak akan mengalami kerugian apapun." Pria muda berjubah ungu itu memasang ekspresi yang menyenangkan. Bersambung ke chapter 2061. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.